Teman-teman, kisah ini bahkan tidak pernah disebutkan pertama kali di rumah sakit. Ini tentang metode yang berhasil menghilangkan keinginan untuk buang air kecil di malam hari hanya dalam 1 hari. Mungkin terdengar sangat sederhana hingga terasa lucu, tetapi metode ini telah mengubah malam hari ratusan orang lansia. Nama saya Lester Jackson. Saya adalah dokter penyakit dalam Beyond Book dan telah mengabdikan seluruh hidup saya untuk merawat pasien. Bahkan sekarang, di usia lebih dari 80 tahun, saya masih melayani pasien setiap hari di klinik. Dahulu, saya sendiri bisa bangun sampai 5 kali setiap malam, sampai-sampai saya takut menghadapi fajar. Tapi sekarang, saya bisa tidur nyenyak sepanjang malam tanpa terbangun sekalipun. Perubahan ini bisa kalian alami juga mulai malam ini. 40 tahun yang lalu, ketika saya lulus dari Fakultas Kedokteran dan mulai praktik, saya menganggap masalah ini tidak terlalu penting. Saya ingat pernah berkata kepada pasien, itu hal yang biasa seiring bertambahnya usia. Namun sekarang, setelah saya sendiri memasuki usia lanjut, saya benar-benar menyadari betapa masalah ini memengaruhi kualitas hidup. Bangun 1 atau 2 kali setiap malam bukan hanya mengganggu, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan, dan saya sendiri telah mengalaminya. Bayangkan saja betapa berharganya bisa tidur tanpa gangguan di usia lanjut. Banyak orang percaya bahwa bangun untuk buang air di malam hari adalah hal normal ketika tua. Tapi pengalaman saya berkata lain. Pelajaran paling berharga yang saya pelajari selama 50 tahun praktik kedokteran adalah bahwa kebiasaan paling sederhana bisa membawa perubahan besar. Setiap pagi di klinik, pasien sering bertanya, "Dokter, bagaimana Anda bisa tetap jernih dan gesit di usia ini?" Saya selalu menjawab sambil tersenyum, karena saya tidur nyenyak di malam hari. Tidur yang berkualitas adalah pengobatan paling efektif, lebih baik daripada obat apapun. Teman-teman, berapa kali kalian bangun tadi malam untuk ke kamar mandi? Pernahkah kalian berpikir bagaimana itu memengaruhi kualitas hidup kalian? Beberapa tahun lalu, setelah saya berusia 70 tahun, saya mulai terbangun 2-3 kali setiap malam untuk buang air kecil, dan saat musim gugur, situasinya semakin memburuk. Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak dan ketika bangun, saya merasa linglung. Saat di klinik, saya sering lupa, bahkan pernah tertidur saat konsultasi. Saya takut terjatuh di malam hari, sampai-sampai saya mengikat sandal saya dengan karet elastis. Hanya mereka yang pernah mengalami ini yang tahu betapa pentingnya metode ini. Suatu kali, karena kurang fokus saat konsultasi, saya hampir salah dalam memberikan resep. Untungnya, seorang perawat menyadarinya dan tidak terjadi hal yang serius. Tapi malam itu, saya merenung dalam-dalam, saya tidak bisa terus seperti ini. Saya bisa kehilangan kemampuan untuk merawat pasien dengan benar. Saya masih ingat jelas salah satu pasien saya, Pak Clark Marston, usia 82 tahun, yang bangun 6 kali setiap malam dan akhirnya mengalami depresi. Dia berkata, "Dokter, saya akan menjadi gila. Tidak bisa tidur membuat hidup menjadi siksaan." Saya masih mengingat jelas ekspresinya saat mengatakannya. Awalnya, Pak Marston meminta saya untuk meresepkan obat tidur. Setelah mengikuti saran saya tentang kebiasaan sehat, dalam 2 minggu dia berhasil mengurangi frekuensi bangun malam hingga setengahnya. Dan setelah 1 bulan, wajah murungnya tak terlihat lagi. Ketika dia berkata, "Berkat Anda, saya kembali menikmati hidup," saya merasakan kepuasan mendalam sebagai tenaga medis. Salah satu pasien saya, Nyonya Penny Sonshine, mengalami jatuh saat berjalan ke kamar mandi di malam hari, yang menyebabkan patah tulang pinggul dan memerlukan operasi. Proses pemulihannya lama, menyebabkan keterbatasan gerak, dan akhirnya dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, yang membuatnya jatuh ke dalam depresi. Seperti yang kalian lihat, bangun di malam hari bukan hanya mengganggu, tapi juga bisa menyebabkan kecelakaan serius. Saya juga mengalaminya. Saya memasang lampu malam di sepanjang jalan ke kamar mandi di rumah, dan istri saya terpaksa pindah kamar karena terganggu oleh seringnya saya mondar-mandir. Bahkan obat-obatan pun tidak mempan. Saya menjalani pemeriksaan prostat dan USG kandung kemih, tetapi tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Yang saya dengar hanyalah, itu normal di usia Anda. Selain itu, saya mulai mengalami penurunan daya ingat. Saya mulai lupa nama pasien lama, dan saat berkumpul dengan keluarga, saya mengulang-ulang cerita yang sama, hingga anak-anak saya mulai khawatir. Akhirnya, saya sadar bahwa penyebabnya adalah kurangnya tidur berkualitas.
Tahukah kalian bahwa jika kita tidak tidur nyenyak dan pulih di malam hari, otak kita tidak punya waktu cukup untuk memperbaiki diri, dan itu berdampak buruk pada fungsi kognitif kita? Has pernah menerima kenyataan bahwa terbangun beberapa kali di malam hari untuk pergi ke kamar mandi adalah hal yang tak terhindarkan seiring bertambahnya usia? Jika iya, cerita yang akan saya bagikan ini bisa membuat Anda melihat segalanya dengan cara yang berbeda. Suatu hari, istri saya mengatakan, "Setiap malam kamu makan banyak sup dan juga cukup banyak makan buah." Pengamatan itu menjadi titik balik. Saya hanya mengubah waktu saat saya mengonsumsi cairan, dan secara mengejutkan, malam itu saya mulai terbangun lebih sedikit. Seiring waktu, dengan mengubah kebiasaan lain, saya akhirnya bisa tidur sepanjang malam tanpa gangguan. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ini tidak ada hubungannya dengan obat-obatan atau konsultasi medis. Pada awalnya, saya penuh keraguan. Apakah sesuatu yang sesimpel itu bisa efektif? Saya melakukan penelitian di literatur ilmiah dan menemukan bahwa ada dasar yang kuat. Keseimbangan cairan dalam tubuh, sirkulasi darah, hormon, dan pola pelepasan mereka saling terkait erat. Saya merasa malu menyadari bahwa sebagai seorang dokter, saya telah mengabaikan konsep yang sangat mendasar ini. Tim di klinik saya juga merasakan perubahan pada diri saya. "Dokter, akhir-akhir ini Anda terlihat lebih cerah." Ekspresi lelah yang biasa saya miliki setiap pagi hilang, dan kemampuan saya untuk berkonsentrasi selama konsultasi meningkat pesat. Yang paling penting adalah sekarang saya memiliki kemampuan lebih untuk menempatkan diri saya di posisi pasien. Setelah saya mengalami dan mengatasi situasi serupa, saya bisa memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan bermanfaat kepada mereka yang menghadapi hal yang sama. Saya sarankan Anda menonton video ini sampai selesai untuk memahami seluruh gambaran. Jika Anda berlangganan dan memberi like, informasi berharga ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Sebagai seorang profesional kesehatan, saya merasa malu menyadari bahwa saya hanya meresepkan obat-obatan kepada banyak pasien, tanpa menyadari pentingnya kebiasaan hidup yang esensial. Sekarang, saya ingin membagikan pelajaran ini kepada Anda. Ada 5 teknik yang bisa Anda praktikkan bahkan malam ini juga, sebelum mengandalkan obat-obatan atau prosedur bedah. Ini adalah metode yang telah saya coba sendiri dan manfaatnya telah saya lihat pada banyak pasien. Ini bukan untuk menggantikan perawatan medis, tetapi untuk mendukungnya. Terkadang, dengan hanya mengubah beberapa kebiasaan sederhana, masalah bisa terselesaikan. Apakah Anda khawatir tentang seberapa sering Anda harus bangun ke kamar mandi di malam hari? Apa yang akan Anda pikirkan jika Anda bisa menghindarinya mulai saat ini? Tidakkah Anda ingin menikmati kembali malam tidur yang nyenyak dan bangun merasa sepenuhnya segar? Berikut adalah 5 kebiasaan yang akan membantu Anda mengakhiri gangguan malam tersebut. Pertama, sangat penting untuk mengurangi jumlah cairan yang Anda konsumsi setelah pukul 6 sore. Sebagian besar urin yang dihasilkan pada malam hari berasal dari cairan yang diminum pada sore dan malam hari. Tubuh biasanya membutuhkan beberapa jam untuk mengubah cairan tersebut menjadi urin, sehingga kuncinya adalah membatasi asupan cairan pada jam-jam sebelum tidur. Selain itu, fungsi ginjal bervariasi antara siang dan malam. Pada siang hari, ketika kita aktif, ginjal lebih efisien dalam membuang cairan. Tetapi pada malam hari, ketika kita beristirahat, ginjal beralih ke mode konservasi. Namun, seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian ini melemah, dan itulah sebabnya kita tetap menghasilkan urin pada malam hari hampir seperti pada siang hari. Oleh karena itu, apa yang kita minum pada sore malam sangat mempengaruhi jumlah urin yang diproduksi pada malam hari. Nyonya Chloe, 74 tahun, biasanya terbangun 2 kali pada malam hari. Namun, setelah berhenti minum air setelah pukul 6 sore dan menghindari sup, dia hanya terbangun sekali sejak malam pertama. Dia sangat senang dan berkata, "Seandainya saya tahu itu begitu mudah, saya sudah melakukannya sebelumnya." Sedangkan Nyonya Jung, yang biasa mengonsumsi buah dan teh setelah makan malam, merasakan peningkatan yang signifikan setelah mengubah kebiasaan ini ke setelah makan siang. Kasus serupa adalah John Peterson, seorang pria berusia 67 tahun, yang biasa minum bir sekitar pukul 8 malam. Itu adalah waktu favoritnya setiap hari, tetapi kebiasaan ini membuatnya terbangun 3 kali setiap malam. Saya menjelaskan kepadanya bahwa alkohol memiliki sifat diuretik, yang meningkatkan produksi urin,
dan menyarankan agar dia mengubah kebiasaan tersebut ke makan siang atau mengurangi konsumsinya. Meskipun pada awalnya dia menunjukkan perlawanan, setelah merasakan manfaatnya, dia berkata, "Sekarang saya lebih menghargai tidur yang nyenyak daripada bir." Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mengurangi konsumsi cairan setelah pukul 6 sore, yang mencakup air, sup, buah, dan bir. Selama makan malam, pilih makanan padat alih-alih sup, dan nikmati buah sepanjang hari. Jika menu makan malam termasuk semur atau sup, idealnya batasi diri Anda pada makanan padat dan hindari kaldu. Tentu saja, saat merasa haus, lebih baik hanya meminum sedikit air, membatasi diri dengan meneguk sedikit demi sedikit. Jika Anda merasakan kekeringan di mulut, berkumur dengan air tanpa menelannya juga bisa membantu. Terutama, 2 jam sebelum tidur, disarankan untuk mengurangi konsumsi cairan lebih lanjut. Penting untuk diingat bahwa konsumsi obat adalah pengecualian, meskipun dalam hal ini, harus menggunakan air dalam jumlah minimal. Juga penting untuk mempertimbangkan tidak hanya apa yang diminum langsung, tetapi juga kelembapan yang diberikan oleh makanan tertentu, seperti sup atau buah. Mengurangi konsumsi cairan secara berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi atau sembelit, jadi sangat penting untuk menjaga hidrasi yang cukup sepanjang hari. Jika Anda menderita kondisi ginjal atau jantung, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum membatasi konsumsi air, karena kebutuhan dapat bervariasi tergantung pada kondisi Anda. Pernahkah Anda minum, hampir tanpa disadari, beberapa sendok sup sebelum tidur? Gerakan sederhana ini bisa mengubah malam Anda secara total. Kedua, cara mengontrol pembengkakan pada kaki. Metode praktis untuk mengurangi keinginan buang air kecil di malam hari. Sepanjang hari, cairan cenderung menumpuk di kaki karena gaya gravitasi, terutama ketika Anda banyak duduk atau berdiri. Saat berbaring di malam hari, cairan itu kembali ke sirkulasi darah, yang menyebabkan peningkatan produksi urin. Fenomena ini merupakan penyebab umum keinginan buang air kecil di malam hari dan dikenal dalam istilah medis sebagai diuresis postural yang dipicu oleh gravitasi. Sepanjang hari, cairan menumpuk di kaki karena gravitasi, dan ketika Anda berbaring dan efek gravitasi itu hilang, cairan kembali ke jantung. Akhirnya, cairan ini disaring oleh ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Tuan Louis Cheng, yang berusia 77 tahun, tinggal di daerah pesisir dan telah mengabdikan hidupnya untuk memancing. Dia menghabiskan sebagian besar hari berdiri, yang menyebabkan penumpukan cairan yang cukup banyak di kaki, selain harus bangun 3 kali setiap malam untuk pergi ke toilet. Dia mulai mengangkat kakinya dengan meletakkannya di dinding saat menonton televisi, dan segera menyadari bahwa gangguan malamnya berkurang menjadi hanya 1 kali. Dia terkejut mengetahui betapa efektif dan sederhana praktik ini. Kakek Jack Beans, khususnya, sering menderita lebih banyak selama bulan-bulan panas musim panas, tetapi sejak dia menambahkan kebiasaan ini ke rutinitasnya, dia bisa tidur nyenyak tanpa mempedulikan musimnya. Tuan Louis Cheng, yang berusia 77 tahun, tinggal di daerah pesisir dan telah bekerja seumur hidup sebagai nelayan. Dia berdiri berjam-jam setiap hari, yang menyebabkan penumpukan cairan yang signifikan di kakinya, dan dia harus bangun hingga 3 kali semalam untuk pergi ke toilet. Suatu hari dia memutuskan untuk berbaring dan meletakkan kakinya di dinding saat menonton televisi, dan segera setelah itu dia menyadari bahwa gangguan malamnya berkurang menjadi hanya 1 kali. Dia terkejut melihat betapa sederhana dan efektif teknik ini. Kakek Jack Beans, di sisi lain, sering merasa lebih buruk selama bulan-bulan panas, tetapi sejak dia mengadopsi kebiasaan ini dalam rutinitas sehari-harinya, dia dapat tidur nyenyak tanpa peduli musimnya. Duduk di sofa dengan kaki terangkat atau menggunakan bantal untuk mengangkat kaki saat berada di tempat tidur juga bermanfaat. Disarankan untuk secara spontan menambahkan kebiasaan mengangkat kaki saat menikmati serial atau membaca buku. Posisi yang paling bermanfaat adalah berbaring di lantai dan menempelkan kaki secara vertikal ke dinding, membentuk sudut 90 derajat. Cukup 15 hingga 20 menit dalam posisi ini untuk meredakan pembengkakan pada kaki secara signifikan. Usahakan untuk membuat praktik ini menjadi rutinitas setiap malam setelah makan malam. Peringatan: mereka yang menderita hipertensi atau masalah jantung harus menghindari mengangkat kaki secara tiba-tiba dan melakukannya secara bertahap. Jika saat melakukannya Anda merasa kesulitan bernapas atau ada sensasi tekanan di dada, hentikan aktivitas segera. Jika Anda merasakan kesemutan atau mati rasa di kaki, ubah posisi. Orang dengan diabetes harus memastikan kulit kaki dalam kondisi baik dan menggunakan bantalan lembut untuk mencegah timbulnya area dengan tekanan berlebih.
Jika Anda menderita varises dalam kondisi lanjut, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba mengangkat kaki. Di posisi mana Anda biasa meletakkan kaki saat menonton televisi di malam hari? Apa pendapat Anda jika mulai melakukan penyesuaian kecil mulai hari ini? Ketiga, jangan lupa pergi ke toilet sebelum tidur. Jika masih ada sedikit urin di kandung kemih di malam hari, ada kemungkinan lebih besar Anda akan terbangun dengan mudah. Meskipun tubuh memasuki keadaan istirahat saat kita tidur, kandung kemih yang penuh mengirimkan sinyal ke otak yang dapat mengganggu tidur. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan kandung kemih benar-benar kosong sebelum tidur. Seiring bertambahnya usia, kapasitas kandung kemih cenderung berkurang dan fleksibilitasnya terpengaruh. Saat muda, kita bisa menahan antara 300 hingga 400 ml urin tanpa kesulitan, tetapi di usia lanjut, hanya dengan mengumpulkan antara 150 hingga 200 ml sudah bisa memicu dorongan untuk buang air kecil. Selain itu, selama tidur malam, indera tubuh menjadi lebih sensitif, sehingga bahkan sedikit urin bisa dengan mudah mengganggu tidur. Nyonya Rose, yang berusia 81 tahun, mengadopsi rutinitas pergi ke toilet sebelum tidur, meskipun dia tidak merasa perlu buang air kecil. Dalam waktu 3 bulan, dia berhenti terbangun di malam hari untuk pergi ke toilet. Awalnya terasa tidak nyaman, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan alami. Berkat itu, kini dia menikmati tidur yang nyenyak. Sebelumnya, Nyonya Rose biasanya tertidur segera setelah menonton telenovela di malam hari, tetapi mulai pergi ke toilet setelah selesai menonton, sebelum tidur. Meskipun awalnya terasa sedikit mengganggu, dia segera merasakan manfaatnya dan sejak itu tidak pernah melewatkan langkah ini. Contohnya adalah kasus Tuan Bob Stone, yang berusia 84 tahun, yang menderita hiperplasia prostatik jinak, yang menyulitkannya untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, bahkan setelah pergi ke toilet sebelum tidur. Saya mengajarinya teknik sederhana untuk memperbaiki pengosongan kandung kemih. Setelah buang air kecil, pria dapat menekan lembut antara skrotum dan anus untuk mempermudah pengeluaran urin sisa. Berkat metode ini, dia berhasil mengosongkan kandung kemih sepenuhnya dan mengurangi frekuensi bangun di malam hari secara signifikan. Nasihat ini sangat sederhana. Pastikan untuk pergi ke toilet sebelum tidur. Membiasakan diri untuk mengosongkan kandung kemih, bahkan jika Anda tidak merasa ingin buang air kecil, sangat penting. Meskipun Anda merasa mengantuk, jangan langsung tidur. Lebih baik mampir ke toilet terlebih dahulu. Saat buang air kecil, jangan terburu-buru dan pastikan kandung kemih benar-benar kosong. Jika Anda berhenti sebentar dan kemudian melanjutkan, Anda bisa mengosongkannya lebih banyak. Selain itu, setelah selesai, tunggu beberapa detik lagi untuk memastikan bahwa kandung kemih benar-benar kosong. Penting untuk menghindari terburu-buru dan mengosongkan kandung kemih secara bertahap dan lengkap. Khususnya bagi pria, disarankan untuk buang air kecil dalam posisi duduk, karena ini memfasilitasi pengosongan kandung kemih yang lebih efisien. Juga bermanfaat untuk menunggu beberapa saat setelah buang air kecil dan mencoba lagi untuk memastikan tidak ada sisa urin yang tertinggal. Bagi mereka yang menggunakan diuretik karena masalah ginjal atau jantung, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menyesuaikan jadwal pengobatan. Secara umum, mengonsumsi diuretik di pagi hari dapat mengurangi kebutuhan untuk buang air kecil di malam hari. Akhirnya, apakah Anda ingat jam berapa terakhir kali Anda pergi ke kamar mandi tadi malam? Malam ini, mengapa tidak mencoba pergi sekali lagi tepat sebelum tidur? Saran keempat, hindari menggunakan ponsel di tempat tidur. Cahaya layar ponsel dapat menipu otak Anda dengan membuatnya berpikir bahwa itu masih siang, yang meningkatkan produksi urin. Cahaya biru yang dipancarkan oleh perangkat ini mengganggu pelepasan melatonin, hormon yang mengatur tidur. Ini tidak hanya memperburuk kualitas tidur, tetapi juga memengaruhi produksi hormon antidiuretik yang biasanya diproduksi lebih banyak pada malam hari untuk mengurangi produksi urin dan mendukung tidur yang nyenyak. Namun, ketika Anda terpapar cahaya biru, produksi hormon ini terganggu, yang mengganggu ritme sirkadian alami. Selain itu, menonton konten yang merangsang sebelum tidur mengaktifkan sistem sarasimpatik, yang membuatnya lebih sulit untuk mencapai tidur yang reparatif. Tuan Clinton Brett, yang berusia 79 tahun, dulu biasa membaca berita di ponselnya setiap malam sebelum tidur. Namun, setelah meninggalkan kebiasaan ini dan meletakkan ponsel di ruangan lain, ia terkejut menyadari bahwa kebutuhan untuk bangun malam berkurang setengahnya. Meskipun awalnya terasa aneh tidur tanpa ponsel,
Sekarang ia menikmati tidur yang lebih nyenyak dan lebih memilih rutinitas baru ini. Sementara itu, Tuan Brad dulu lebih sering menonton berita politik, tetapi segera menyadari bahwa itu menyebabkan stres yang tidak perlu sebelum tidur. Sekarang dia telah mengubah rutinitasnya. Setelah makan malam, dia menonton berita, dan sebelum tidur, membaca buku ringan. Seorang pasien, Nyonya Lindsay Jefferson, yang berusia 68 tahun, dulu senang berbicara dengan anak-anak dan cucunya melalui Kakao Talk setiap malam. Ia menghabiskan waktu mengirim dan menerima pesan keluarga sampai tertidur. Namun, rutinitas ini membuatnya terbangun 2 hingga 3 kali sepanjang malam. Saya menyarankan Nyonya Heidi Sun untuk mengatur panggilan dengan keluarganya sebelum jam 8 malam dan meninggalkan ponsel di ruang tamu sebelum tidur. Meskipun awalnya sulit, seminggu kemudian dia memberitahu saya, "Sekarang saya merasa sedih karena tidak bisa melihat foto cucu saya. Tetapi saya mulai memahami bahwa yang paling penting adalah istirahat yang cukup." Cara mudah untuk melakukannya adalah dengan meletakkan ponsel di ruangan lain sebelum tidur. Disarankan untuk menghindari membawa perangkat elektronik ke kamar tidur. Pencahayaan lingkungan harus selembut mungkin, dan kamar tidur harus dijaga dalam keadaan tenang untuk menciptakan suasana yang mendukung istirahat. Disarankan untuk berhenti menggunakan perangkat elektronik beberapa waktu sebelum tidur. Selama periode ini, akan sangat bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang menenangkan, seperti membaca, meditasi, atau melakukan beberapa peregangan. Jika Anda memilih untuk membaca, pilihlah buku cetak, dan jika Anda menggunakan perangkat elektronik, aktifkan opsi filter cahaya biru. Hal yang sangat penting adalah untuk menghindari tidak hanya ponsel, tetapi juga perangkat lain dengan layar, seperti televisi atau tablet, setidaknya 1 jam sebelum tidur. Penting untuk menghindari berita atau video yang merangsang, karena dapat mengaktifkan otak dan memengaruhi kualitas tidur. Sebagai gantinya, bisa bermanfaat untuk membaca buku yang menenangkan atau mendengarkan musik lembut. Jika Anda perlu membawa ponsel dekat untuk digunakan sebagai alarm, letakkan dalam mode pesawat dan posisikan layar menghadap ke bawah. Alternatif yang lebih efektif adalah memilih jam alarm konvensional. Apakah Anda biasa melihat ponsel saat berbaring sebelum tidur? Bagaimana jika mulai hari ini, Anda meletakkannya di luar kamar tidur sebelum tidur? Saran tambahan adalah menghilangkan kebiasaan bangun untuk pergi ke kamar mandi setiap kali terbangun di tengah malam. Seringkali, ini tidak terjadi karena kandung kemih penuh, tetapi karena gangguan tidur. Tubuh kita cenderung membentuk rutinitas dengan mudah. Jika kamu telah bangun beberapa kali selama malam untuk pergi ke kamar mandi, kemungkinan sudah terbentuk pola otomatis. Ini dikenal sebagai terbangun terlatih, dan terjadi bahkan ketika tidak ada kebutuhan fisiologis yang nyata. Ringkasan yang dipelajari hari ini. Mengurangi asupan cairan setelah pukul 6 sore. Meninggikan kaki, di atas hati, selama sore hari. Mengosongkan kandung kemih tepat sebelum tidur. Menghindari penggunaan ponsel di tempat tidur. Jika terbangun di malam hari, usahakan untuk tidak bangun ke kamar mandi. Dengan hanya menerapkan salah satu dari saran ini, Anda akan merasakan perbedaan sejak malam pertama. Jika Anda kemudian mengintegrasikan kebiasaan lain, Anda akan mengurangi lebih banyak frekuensi bangun untuk ke kamar mandi di tengah malam. Kualitas hidup di usia lanjut dibentuk melalui tindakan kecil sehari-hari. Saya sungguh berharap Anda mulai merasakan perubahan positif sejak malam ini. Saya berusia lebih dari 80 tahun dan terus menerima pasien setiap hari di klinik saya. Ketika saya ditanya apa kunci untuk tetap bertenaga, saya selalu menjawab hal yang sama, tidur yang baik di malam hari. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan yang baik dan menikmati masa tua yang penuh. Dalam video berikutnya, saya akan membahas masalah inkontinensia urin pada orang dewasa yang lebih tua dan gangguan otot dasar panggul. Saya di sini untuk mendampingi Anda dalam merawat kesehatan dan kesejahteraan Anda di tahap kehidupan ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Apakah Anda bangun setiap pagi dengan rasa sakit dan kekakuan di lutut? Apakah Anda merasa perlu pergi ke kamar mandi lebih sering? Apakah Anda kesulitan tidur di malam hari, tetapi merasa lelah dan lesu sepanjang hari? Apakah Anda meningkatkan jumlah obat yang Anda konsumsi, tetapi kesehatan Anda tetap tidak membaik? Apakah suasana hati Anda tampaknya bergantung pada angka tekanan darah dan kadar gula darah Anda? Apakah Anda merasa tenang dengan berpikir bahwa semua ini normal karena usia Anda?
Jika Anda menjawab "ya" untuk pertanyaan-pertanyaan ini, video ini adalah yang Anda tunggu-tunggu. Secara mengejutkan, ada sebuah rahasia yang dapat membantu Anda memperbaiki semua gejala ini secara signifikan. Dan yang terbaik adalah, ini bukan suplemen mahal, melainkan sesuatu yang sangat sederhana yang mungkin sudah Anda miliki di rumah. Cuka. Halo, saya Sean Clark, spesialis dalam kedokteran internal dengan lebih dari 5 dekade pengalaman. Di usia 85 tahun, saya masih melayani pasien setiap hari dan saya telah menyiapkan video ini untuk saluran Wisdom Well dengan tujuan untuk membagikan rahasia kesehatan terbesar yang telah saya pelajari sepanjang karir saya. Jika Anda menonton video ini saat ini, anggap diri Anda sangat beruntung. Apa yang akan saya ungkapkan hari ini berpotensi mengubah hidup Anda sepenuhnya. Ini bukan suatu pembesar-besaran, saya akan menjelaskan kebenaran paling penting yang telah saya temukan dalam semua tahun praktik medis ini. Kebiasaan memiliki kekuatan lebih besar daripada obat apapun. Jika Anda tidak menonton video ini sampai akhir, Anda bisa berakhir bergantung pada obat sepanjang hidup Anda. Jika Anda meluangkan waktu hanya 20 menit, Anda akan menemukan 11 rahasia luar biasa untuk mengurangi ketergantungan pada obat, menghindari kunjungan rutin ke rumah sakit, dan menikmati usia tua yang penuh energi. Cuka. Cuka yang kita gunakan di dapur. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ya, itu adalah cuka yang sama. Namun, 11 manfaat mengejutkan yang akan saya ungkapkan akan membuat Anda berubah pikiran sepenuhnya. Hari ini Anda akan belajar hal-hal berikut. Bagaimana mengonsumsi cuka untuk menurunkan kadar gula darah hingga 30%. Kebiasaan sederhana dengan cuka yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada obat tekanan darah. Bagaimana menyiapkan cuka untuk melawan penumpukan lemak di hati. Metode dengan cuka sebelum tidur untuk mengatasi insomnia. Bagaimana menggunakan cuka untuk mengatasi sembelit secara alami. Kombinasi khusus cuka yang membantu mencegah kelemahan tulang, dan yang paling penting, bukti ilmiah dan kesaksian nyata dari orang-orang yang telah menerapkan metode-metode ini. Sekarang, mari kita jelajahi manfaat luar biasa dari cuka, yang dapat meredakan tubuh dan pikiran Anda. Tuan-tuan, kadar glukosa darah puasa Anda adalah 180. Kami harus menyesuaikan dosis obat Anda. Jika suatu saat Anda mendengar hal serupa selama konsultasi medis, Anda pasti merasakan kekosongan di dada. Anda sudah mengonsumsi 3 jenis obat, dan meskipun demikian, apakah dosisnya akan ditambah? Saya sangat memahami ketegangan pada saat itu ketika Anda menusukkan jarum ke jari setiap pagi, dan bagaimana hasil sederhana bisa menentukan suasana hati Anda sepanjang hari. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang mengejutkan. Diabetes Anda bisa membaik secara signifikan hanya dengan 1 sendok makan cuka. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka bergantung pada obat-obatan untuk mengontrol diabetes tanpa menemukan trik kecil dan sederhana ini. Tahukah kamu penemuan mengejutkan dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Arizona bersama dengan Sekolah Kedokteran Harvard? Secara ilmiah telah terbukti bahwa mengonsumsi 1 sendok makan cuka yang dilarutkan dalam air sebelum makan dapat menurunkan kadar gula darah hingga 30% setelah makan. Meskipun terlihat seperti hal yang sederhana, ini didukung oleh ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, orang dengan diabetes tipe 2 meminum campuran air dan cuka sebelum makan, dan sebagai hasilnya, sensitivitas insulin mereka meningkat, serta kenaikan gula darah setelah makan berkurang antara 25% hingga 30%. Seorang pasien memberitahu saya telah mengonsumsi obat diabetes selama lebih dari 10 tahun. Pada awalnya saya ragu, tetapi setelah sebulan menggabungkan cuka dalam rutinitas saya, kadar gula darah puasa saya turun dari 160 menjadi 125. Apa yang membuatnya memiliki efek yang begitu mengejutkan? Cuka, berkat asetat yang terkandung di dalamnya, memiliki dampak yang signifikan pada tubuh kita. Pertama, cuka memperlambat proses pencernaan di perut untuk mencegah lonjakan gula yang tajam. Kedua, cuka mengurangi produksi glukosa di hati. Dan ketiga, cuka mempermudah otot untuk menyerap glukosa, yang membantu menormalkan kadar gula dengan cepat. Yang paling penting, cuka meningkatkan respons terhadap insulin, hormon yang bertanggung jawab mengatur kadar gula darah. Singkatnya, cuka membantu insulin yang sama menjadi lebih efektif. Sebelum melanjutkan, ingatlah untuk memberi like jika kamu menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidupmu. Mari lanjutkan. Bagaimana cara mengonsumsinya? Jumlah yang disarankan adalah 1 hingga 2 sendok makan sebelum makan. Sebaiknya dilakukan antara 10 hingga 20 menit sebelum makan, dilarutkan dalam segelas air dan diminum perlahan.
Jenis cuka yang terbaik adalah cuka alami dan difermentasi, seperti cuka apel, cuka beras merah, atau cuka buah kesemek. Namun, ada satu hal penting yang perlu kamu ingat, cuka bukan obat. Jangan pernah mengurangi atau menghentikan obat yang kamu konsumsi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Cuka tidak menggantikan obat-obatan, tetapi meningkatkan efeknya dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Bayangkan sejenak, bagaimana jika kamu bisa menyeimbangkan kadar gula darahmu setiap pagi dengan kebiasaan sederhana sebelum sarapan, dan semua itu menggunakan cuka yang sudah ada di dapurmu? Bukankah itu luar biasa? Pikirkan tentang saat di mana kamu bisa berkata kepada doktermu, "Dokter, saya rasa hari ini kita bisa mengurangi dosis obatnya." Video ini berpotensi mengubah hidupmu dengan cara yang tidak kamu bayangkan. Tetaplah menonton sampai akhir untuk mengetahui semua manfaat mengejutkan dari cuka. Saat bangun setiap pagi, apa hal pertama yang kamu lakukan? Banyak orang lanjut usia langsung menuju ke alat pengukur glukosa mereka, dan angka kecil itu menentukan bagaimana mereka akan memulai hari. Hari ini menunjukkan 150. Betapa khawatirnya, sekali lagi. Mengapa masih begitu tinggi padahal saya sudah minum obat? Saya sangat mengerti kekhawatiran itu. Hipertensi dikenal sebagai pembunuh diam-diam, karena dapat merusak arteri kita tanpa kita sadari. Izinkan saya jujur denganmu. Apakah kamu sudah pasrah berpikir bahwa kamu akan terus mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi sepanjang hidupmu? Tentu saja, sangat penting untuk mengikuti rekomendasi dari dokter, tetapi tahukah kamu bahwa tubuhmu memiliki kemampuan untuk sembuh dengan sendirinya? Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda akan menemukan cara untuk mengurangi konsumsi obat hipertensi dan meningkatkan kesehatan arteri Anda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Tokyo, asam asetat, komponen utama dalam cuka, memiliki dampak yang mengejutkan dengan mempromosikan dilatasi pembuluh darah. Arteri yang sebelumnya mengeras mulai mengembalikan fleksibilitasnya. Asam asetat dalam cuka memfasilitasi produksi oksida nitrat di dinding pembuluh darah. Oksida nitrat ini bertindak sebagai vasodilator alami dalam tubuh. Seiring dengan pelebaran pembuluh darah, tekanan darah secara alami menurun. Yang lebih mengesankan adalah bahwa cuka juga membantu menghilangkan kelebihan garam dari tubuh, yang meningkatkan efeknya untuk mengurangi tekanan darah. Salah satu pasien saya memberi komentar, "Saya sudah mengonsumsi obat hipertensi selama 15 tahun. Pada awalnya, saya tidak yakin dengan efektivitasnya. Tetapi setelah memasukkan cuka dalam diet saya selama 3 bulan, tekanan darah saya turun dari 170/100 menjadi 145/85. Setelah 6 bulan, dan setelah berbicara dengan dokter saya memutuskan untuk mengurangi dosis obat saya setengah. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengonsumsi cuka dengan efektif untuk mengontrol hipertensi. Jumlah yang disarankan adalah sekitar 3 sendok makan per hari, dibagi antara sarapan, makan siang, dan makan malam. Lebih baik mencampurnya dengan air hangat, daripada air dingin, untuk menghindari kemungkinan ketidaknyamanan di perut. Membuat acar sayuran tanpa garam dengan cuka menawarkan 2 keuntungan sekaligus. Namun, ada satu hal penting yang harus saya tekankan. Jangan pernah, dalam keadaan apapun, mengurangi atau menghentikan pengobatan tekanan darah Anda tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Cuka tidak bertindak sebagai obat, melainkan sebagai komponen dalam gaya hidup yang seimbang. Menghentikan pengobatan secara tiba-tiba dapat meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Anggaplah cuka sebagai pelengkap dan terus konsumsi secara teratur sambil tetap berkomunikasi dengan dokter Anda. Dialah yang, pada waktu yang tepat, akan memutuskan apakah pengurangan dosis obat diperlukan. Pertimbangkan ini. Jika hanya dengan menambahkan 1 sendok teh cuka ke nasi harian Anda dapat membantu membuat arteri yang biasanya kaku menjadi lebih fleksibel, dan semua itu dengan cuka yang sudah Anda miliki di dapur, bukankah ini patut dicoba? Mulailah hari ini dengan membuat sedikit perubahan dalam rutinitas Anda, dengan harapan suatu hari nanti Anda dapat mengurangi obat tekanan darah Anda. Tubuh kita memiliki organ yang bekerja diam-diam, seperti hati, ginjal, dan lambung, yang jarang kita perhatikan sampai mereka menyebabkan rasa sakit. Oleh karena itu, sangat penting untuk merawatnya dengan baik. Apakah Anda telah mengabaikan tanda-tanda seperti perut kembung setelah makan, pencernaan yang lambat, kelelahan yang sering, atau rasa tidak nyaman di sisi tubuh? Apakah Anda mengaitkan gejala-gejala ini hanya dengan penuaan? Jika Anda menonton video ini, Anda memiliki kesempatan untuk memperbaiki gejala-gejala tersebut secara alami. Jika Anda terus menonton,
Anda akan menemukan rahasia untuk mengembalikan kesehatan organ-organ yang bekerja diam-diam. Mari kita mulai dengan hati, pusat kimia tubuh kita. Hati melakukan lebih dari 500 fungsi kimia setiap hari. Namun, saat ini, organ ini terbebani karena konsumsi obat-obatan, alkohol, makanan olahan, dan racun di lingkungan. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Frankfurt di Jerman, asam organik dan antioksidan yang terkandung dalam cuka memperkuat kemampuan hati untuk menghilangkan racun dan mendukung regenerasi sel-sel hati. Secara khusus, asam malat dan asam sitrat, yang banyak terkandung dalam cuka apel, efektif untuk memecah lemak yang menumpuk di hati. Ini adalah kabar baik bagi mereka yang menderita penyakit hati berlemak. Salah satu pasien saya berbagi, pada pemeriksaan USG, saya didiagnosis dengan hati berlemak parah. Saya mulai mengonsumsi cuka apel yang dilarutkan dalam air setiap hari selama 3 bulan, dan ketika saya menjalani pemeriksaan lagi, diagnosisnya membaik menjadi tingkat ringan. Dokter saya terkejut. Sekarang, mari kita bicarakan tentang ginjal, yang bertanggung jawab untuk menyaring tubuh kita. Organ ini memproses lebih dari 200 liter darah setiap hari dan menjaga keseimbangan air dan garam dalam tubuh. Meskipun kinerjanya menurun secara alami seiring bertambahnya usia, cuka dapat membantu memperlambat penurunan ini. Asam sitrat yang terkandung dalam cuka membantu mengalkalisasi urin, yang mencegah pembentukan batu ginjal. Selain itu, cuka juga membantu mengeluarkan racun dan mengatur kadar kreatinin, yang merupakan penanda penting fungsi ginjal. Sebuah tim dari Universitas Kedokteran Osaka di Jepang mengungkapkan bahwa kelompok yang mengonsumsi cuka secara teratur selama 6 bulan mengalami perbaikan sebesar 7% dalam parameter fungsi ginjal, dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Jika Anda menonton video ini hingga akhir, Anda sangat beruntung, karena Anda akan mengetahui rahasia untuk memanfaatkan kekuatan penyembuhan alam, sesuatu yang banyak orang tidak ketahui dan hanya mengandalkan obat-obatan. Akhirnya, mari kita bicarakan tentang perut, bagian penting dari tubuh kita yang bertanggung jawab untuk pencernaan. Apakah Anda pernah merasakan perut kembung, gas, atau pencernaan yang lambat setelah makan? Secara menarik, cuka bisa sangat berguna untuk meredakan gejala-gejala ini. Cuka mendukung produksi asam lambung yang tepat, mempermudah proses pencernaan, dan mendorong pergerakan perut. Selain itu, bakteri baik dalam cuka berkontribusi untuk memperbaiki flora usus, yang mendukung kesehatan pencernaan kita. Salah satu pasien saya berbagi, saya selalu mengalami gas dan ketidaknyamanan setelah makan. Saya mulai mengonsumsi sedikit cuka beras merah saat makan, dan dalam 2 minggu, saya melihat perbaikan signifikan. Sekarang saya tidak bisa makan tanpa itu. Berikut adalah panduan praktis untuk memanfaatkan cuka dengan efektif. Untuk mendukung kesehatan hati, minumlah 1 sendok makan cuka apel yang dilarutkan dalam air hangat saat perut kosong. Untuk kesehatan ginjal, bagi 2 atau 3 sendok makan sepanjang hari dan pastikan untuk minum cukup air. Untuk meningkatkan pencernaan, tambahkan sedikit cuka ke hidangan Anda selama makan. Ingat, karena keasamannya, selalu larutkan cuka dalam air sebelum mengonsumsinya. Dan jika Anda menderita gastritis atau tuka lambung, disarankan untuk melarutkannya lebih banyak lagi dan mengonsumsinya bersama makanan. Jika Anda menerapkan apa yang telah Anda pelajari hari ini, Anda akan segera mengejutkan dokter Anda pada kunjungan berikutnya. Wah, hasil Anda telah meningkat secara signifikan. Apa yang telah Anda lakukan? Momen itu akan segera tiba. Tahukah Anda apa kalimat paling umum yang sering kita dengar seiring bertambahnya usia? Anda sudah berada di tahap itu hal yang normal. Apakah Anda tidak terganggu mendengarnya? Jika Anda mengalami sembelit, mereka akan bilang itu karena usus yang menua seiring bertambahnya usia. Jika Anda kesulitan tidur, itu karena, seiring bertambahnya usia, tidur menjadi lebih sedikit. Dan jika berat badan Anda naik, mereka mengatakan itu karena metabolisme melambat. Setelah 5 dekade bekerja di bidang medis, saya memahami bahwa adalah mungkin untuk menjaga hidup sehat, terlepas dari usia. Dan salah satu sekutu yang paling tidak terduga dalam perjalanan ini adalah cuka. Mari kita mulai dengan salah satu masalah paling umum di usia dewasa, sembelit. Selain mengganggu, sembelit dapat meningkatkan risiko terkena kanker usus besar, wasir, dan komplikasi lainnya. Mengandalkan pencahar bisa menimbulkan ketergantungan, membuat Anda membutuhkan dosis yang lebih tinggi seiring waktu. Sebaliknya, cuka secara alami membantu memperbaiki keseimbangan sistem pencernaan.
Senyawa organik dan bakteri menguntungkan yang terdapat dalam cuka membantu menjaga keseimbangan flora usus dan mendukung pergerakan usus secara alami, yang memfasilitasi buang air besar secara teratur. Cuka apel, khususnya, kaya akan pektin, serat larut yang membantu meningkatkan volume tinja dan membuatnya lebih lembut, sehingga mempermudah proses pencernaan. Salah satu pasien saya berbagi pengalamannya, selama lebih dari 2 dekade saya sangat bergantung pada pencahar. Jika saya berhenti mengonsumsinya bahkan hanya sehari, saya tidak bisa buang air besar. Namun, sejak saya mulai mengonsumsi cuka apel secara rutin, saya bisa buang air besar setiap hari tanpa obat, dan itu terjadi hanya dalam waktu sebulan. Saya merasa hidup saya berubah. Sekarang saya akan berbagi cara menggunakan cuka untuk mengatasi sembelit dengan efektif. Campurkan 1 sendok makan cuka apel dengan 1 sendok teh madu dalam segelas air hangat dan minumlah setiap pagi saat perut kosong. Dalam makanan Anda, tambahkan cuka sebagai bagian dari dressing. Mungkin pada beberapa hari pertama Anda tidak akan merasakan perbedaan besar, tetapi jika Anda melanjutkan kebiasaan ini selama 2 hingga 3 minggu, Anda akan melihat perubahan yang signifikan. Mari kita bicara tentang insomnia, masalah tidur yang umum di kalangan orang lanjut usia. Malam-malam ketika sangat sulit untuk tidur, saat kita berputar-putar di tempat tidur sambil menatap langit-langit, dan saat bangun merasa sangat kelelahan, kita semua pernah mengalaminya, bukan? Yang menarik adalah cuka dapat menjadi sekutu untuk meningkatkan kualitas tidur malam. Cuka mengandung mineral seperti kalium dan magnesium yang membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi ketegangan yang terakumulasi. Selain itu, memudahkan penyerapan triptofan, asam amino yang diubah tubuh menjadi melatonin, hormon yang bertanggung jawab untuk tidur. Jika Anda melarutkan 1 sendok makan cuka apel bersama madu dalam segelas air dan meminumnya sebelum makan malam, Anda juga bisa menghindari terjaga di malam hari yang disebabkan oleh perubahan kadar glukosa. Seorang wanita memberitahu saya, dulu saya tidak bisa tidur tanpa menggunakan obat, tetapi sejak saya menambahkan kebiasaan cuka, saya tidur lebih dari 6 jam berturut-turut tanpa perlu obat. Saya bangun dengan pikiran yang jernih dan segar. Untuk mengatasi insomnia, sekitar 30 menit sebelum tidur, larutkan 1 sendok makan cuka apel bersama 1 sendok teh madu dalam secangkir air hangat. Yang terbaik adalah mengonsumsi campuran ini pada waktu yang sama setiap hari dan mempertahankan kebiasaan ini selama setidaknya 2 minggu. Akhirnya, mari kita bahas masalah kelebihan berat badan, faktor yang dapat secara signifikan mengurangi kualitas hidup pada usia lanjut. Seiring waktu, metabolisme menjadi lebih lambat dan massa otot cenderung menurun, yang mempermudah penambahan berat badan. Apakah ini berarti kita harus menyerah? Tentu saja tidak. Cuka menawarkan manfaat luar biasa dalam mengatur berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negara Bagian Arizona mengungkapkan bahwa orang yang mengonsumsi cuka setiap hari selama 12 minggu rata-rata menurunkan berat badan 1,9 kg lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Apa alasan dibalik efek ini? Terutama, karena cuka membantu menciptakan rasa kenyang. Ketika mengonsumsi cuka, proses pencernaan di perut menjadi lebih lambat, yang memperpanjang rasa kenyang. Kedua, karena cuka membantu mencegah penumpukan lemak dalam tubuh, asam asetat yang terkandung dalam cuka merangsang enzim yang bertanggung jawab untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi. Ketiga, karena cuka meningkatkan respons tubuh terhadap insulin, yang membantu mengurangi penimbunan lemak tubuh. Seorang pasien memberitahu saya sudah 6 bulan mencoba menurunkan berat badan tanpa hasil. Tetapi setelah menambahkan cuka, dalam 3 bulan saya kehilangan 4 kg, tanpa olahraga tambahan atau diet ketat. Untuk menjaga berat badan tetap terkendali, campurkan 2 sendok makan besar cuka apel dalam segelas air dan konsumsi antara 15 hingga 20 menit sebelum makan. Ini sangat berguna sebelum makan malam, saat seringkali kita makan berlebihan. Tambahkan cuka secara aktif dalam resep Anda atau sebagai bagian dari saus salad. Yang terpenting adalah tidak mengharapkan efek ajaib hanya dengan mengonsumsi cuka. Itu harus menjadi bagian dari pola makan seimbang dan disertai dengan sedikit aktivitas fisik. Meskipun demikian, bagi mereka yang memiliki keterbatasan untuk berolahraga karena usia, cuka bisa menjadi sekutu yang hebat. Kami hampir menyelesaikan video ini. Jika Anda menontonnya hingga akhir, Anda juga akan mengetahui bagaimana cuka dapat bermanfaat bagi kulit, memperkuat tulang, dan membantu mengatasi kelelahan sehari-hari. Cukup dengan menerapkan apa yang telah kita pelajari, Anda akan merasakan transformasi signifikan dalam kesejahteraan Anda, jadi catatlah dan mulai dari hari ini. Ketika Anda melihat diri Anda di cermin,
Apakah Anda memperhatikan bagaimana garis ekspresi semakin terlihat, munculnya bintik-bintik, tulang Anda terasa lebih rapuh, dan kelelahan seolah tidak memberikan ampun? Apakah Anda pernah mengatakan pada diri sendiri bahwa semua ini hanyalah bagian dari proses penuaan? Pada bagian terakhir ini, saya akan menunjukkan bagaimana cuka dapat membantu memperlambat tanda-tanda tersebut. Mari kita mulai dengan kulit. Seiring berjalannya waktu, dermis kehilangan kekencangannya dan ketidaksempurnaan mulai muncul. Secara mengejutkan, cuka bisa menjadi sekutu besar dalam menjaga keremajaan kulit. Berkat kandungannya yang kaya akan asam alfa hidroksi, cuka secara lembut mengangkat sel-sel kulit mati dan merangsang pembaruan sel. Selain itu, cuka mengandung antioksidan kuat yang melawan radikal bebas, yang merupakan penyebab utama penuaan kulit. Yang paling penting adalah bahwa cuka mendukung keseimbangan lingkungan usus, yang berdampak positif pada kulit dari dalam. Ketika sistem pencernaan berada dalam kondisi yang lebih baik, gangguan dermatologis berkurang dan kulit menjadi lebih sehat dan bercahaya. Seorang pasien pernah memberitahu saya, setelah mengonsumsi cuka secara teratur selama setengah tahun, saya merasa noda-noda saya memudar dan wajah saya terlihat lebih cerah. Bahkan teman-teman saya bertanya apakah saya telah mengunjungi pusat kecantikan. Sekarang mari kita bahas tentang kesejahteraan tulang, komponen penting untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Osteoporosis adalah kondisi yang dapat merusak kualitas hidup secara signifikan di usia tua. Terutama pada wanita, setelah menopause, massa tulang cenderung berkurang secara signifikan, yang meningkatkan risiko masalah tulang. Tahukah Anda bahwa cuka juga bisa bermanfaat untuk kesehatan tulang? Cuka membantu menyeimbangkan pH tubuh, yang mencegah kehilangan kalsium pada tulang. Selain itu, mineral yang terkandung dalam cuka mendukung penyerapan kalsium dan membantu menjaga kepadatan tulang. Menurut penelitian dari Universitas Cambridge, wanita yang secara teratur mengonsumsi makanan fermentasi memiliki 17% lebih rendah risiko mengembangkan osteoporosis dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya dalam diet mereka. Di antara makanan tersebut, cuka menonjol sebagai salah satu yang paling efektif. Akhirnya, mari kita bahas topik yang mempengaruhi semua orang, kelelahan. Memang benar bahwa seiring berjalannya waktu, kita cenderung mudah lelah dan pemulihan menjadi lebih lambat. Namun, cuka ternyata merupakan pilihan yang sangat baik untuk mengatasi jenis kelelahan ini. Asam organik yang terkandung dalam cuka membantu proses pemecahan asam laktat, yang membantu mengurangi kelelahan otot. Selain itu, cuka merangsang metabolisme energi tubuh kita, yang meningkatkan vitalitas umum kita. Cuka apel, yang mengandung banyak kalium, berguna untuk mencegah kram otot dan meningkatkan transmisi impuls saraf, yang membantu mengurangi rasa lelah. Salah satu pasien saya berbagi, dulu saya pulang kerja sangat lelah, tetapi sejak saya mulai menambahkan cuka ke makan malam saya, malam-malam saya menjadi jauh lebih dinamis. Sebelumnya saya hanya menonton TV dan tertidur, tetapi sekarang saya menikmati hobi saya. Sekarang Anda semua sudah tahu manfaat yang ditawarkan cuka. Anda mungkin terkejut betapa luar biasanya bahan dapur sederhana ini untuk kesehatan. Singkatnya, yang telah kita pelajari hari ini adalah sebagai berikut. Cuka membantu mengatur kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan perut, meningkatkan masalah seperti sembelit dan insomnia, memfasilitasi pengendalian berat badan, melindungi kulit dan tulang, serta mengatasi kelelahan. Saya ingatkan cara yang tepat untuk menggunakannya. Di pagi hari, ambil 1 sendok makan cuka yang diencerkan dalam air hangat saat perut kosong. Sebelum setiap makan, campurkan 1 sendok makan cuka dengan air. Selama makan siang atau makan malam, gunakan cuka sebagai saus untuk salad, dan sebelum tidur, minumlah air hangat dengan cuka apel dan madu. Kuncinya adalah konsistensi. Jangan berharap hasil yang instan. Dibutuhkan periode setidaknya 2 hingga 3 minggu, lebih baik lebih dari 1 bulan, untuk konsumsi rutin sebelum Anda mulai merasakan manfaatnya. Kunci saya untuk tetap sehat bahkan di usia 85 tahun ada pada cuka ini. Mulailah hari ini untuk memasukkan kebiasaan ini dalam hidup Anda. Dalam beberapa bulan, Anda akan melihat bagaimana semuanya berubah. Sebagai penutupan, saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu yang selalu saya sebutkan. Yang benar-benar kuat bukanlah obat-obatan, tetapi kebiasaan. Cuka bukanlah solusi ajaib, tetapi kekuatan untuk mengonsumsi 1 sendok makan setiap hari secara konsisten bisa lebih efektif daripada obat mahal apapun. Juga, bagikan ini dengan orang-orang tercinta dan teman-teman Anda. Mari kita bangun kehidupan sehat bersama di masa tua.
Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips kesehatan lainnya. Ini adalah Hancur Tahukah Anda bahwa satu dari setiap 4 orang dewasa berusia 65 tahun ke atas mengalami jatuh setidaknya sekali dalam setahun? Namun, ada sekelompok kecil orang yang tampaknya hampir terlindungi dari bahaya ini. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Jatuh bukanlah kecelakaan sederhana. Sebenarnya, itu adalah penyebab utama kematian akibat cedera di antara mereka yang berusia di atas 60 tahun. Meskipun demikian, ada orang dewasa yang bergerak dengan keyakinan luar biasa, seolah-olah mereka telah menemukan kunci yang belum diketahui orang lain. Hari ini, saya akan membagikan 7 strategi berjalan yang digunakan oleh orang dewasa yang hampir tidak pernah jatuh. Ini adalah rekomendasi yang didukung oleh para ahli geriatrik, meskipun jarang disebarluaskan kepada publik umum. Ini bukan rutinitas yang rumit, melainkan perubahan kecil dalam cara berjalan yang, dengan sedikit latihan, akan menjadi kebiasaan secara alami. Strategi keempat sangat mencolok. Kebanyakan orang melakukannya dengan salah setiap hari tanpa menyadarinya. Apakah Anda atau orang yang Anda cintai pernah mengalami jatuh? Tulis kata keseimbangan di komentar jika Anda siap untuk mengubah cara berjalan Anda secara permanen. Saya ingin memperkenalkan Peter, seorang insinyur pensiunan berusia 72 tahun yang mengalami 3 kali jatuh besar hanya dalam setengah tahun. Jatuh terakhir membawanya ke rumah sakit dengan patah pinggul, yang dia anggap sebagai titik baliknya. Peter, setelah operasi saya pikir saya telah kehilangan kemandirian saya. Anak perempuan saya bahkan mulai mencari rumah perawatan. Tetapi kemudian, fisioterapis saya memperkenalkan sesuatu yang sepenuhnya mengubah situasi. Apa yang ditemukan Peter bukan hanya serangkaian latihan baru untuk meningkatkan keseimbangan, tetapi cara berjalan yang sepenuhnya berbeda, pembaruan total dalam metode pergerakannya. Modifikasi kecil, halus namun berdampak, yang mengubah keseimbangannya hampir secara instan. Dalam setahun, Peter meninggalkan jatuh konstan dan tidak mengalami kejadian buruk lagi. Dia bahkan berhasil menikmati jalan-jalan ringan bersama cucunya. Perubahannya bukan karena keajaiban, tetapi hasil dari proses yang teliti. Dalam 2 tahun terakhir, saya telah bekerja bersama fisioterapis geriatrik terkemuka dan ahli keseimbangan dari institusi medis bergengsi. Tetapi, yang lebih relevan, saya telah menganalisis dengan cermat cara berjalan alami orang dewasa yang mempertahankan mobilitas luar biasa bahkan di usia 80 dan 90 tahun. Apa yang saya pelajari akan sepenuhnya mengubah pandangan Anda tentang cara berjalan. Ini bukan solusi sementara atau rutinitas yang akan Anda tinggalkan seiring waktu. Ini adalah transformasi yang bertahan lama yang secara alami terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Cara bergerak yang berbeda yang akan dihargai tubuh Anda. Strategi yang akan saya ungkapkan sangat berguna jika Anda telah merasakan perubahan dalam keseimbangan Anda, baru-baru ini jatuh, atau hanya ingin mempertahankan kemandirian Anda lebih lama. Dan rahasia keempat berkaitan dengan tindakan yang Anda lakukan puluhan kali sehari, tetapi tanpa sadar, kemungkinan besar Anda melakukannya dengan salah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, kami akan sangat menghargai jika Anda memberikan suka, sehingga lebih banyak orang dapat mengetahui strategi ini. Anda juga dapat berlangganan untuk terus menerima rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan, dirancang untuk membantu orang dewasa tetap aman dan mandiri. Rekomendasi pertama kami untuk meningkatkan cara berjalan Anda mungkin tanpa tidak terduga, karena tidak langsung terkait dengan kaki. Sebenarnya, ini lebih berkaitan dengan cara Anda menggunakan penglihatan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, kemana biasanya Anda fokuskan pandangan saat berjalan? Jika Anda seperti banyak orang dewasa, kemungkinan besar Anda melihat ke bawah, tepat beberapa langkah di depan Anda. Itu masuk akal, bukan? Anda ingin memastikan mengidentifikasi hambatan potensial. Tetapi inilah kontradiksinya. Menundukkan pandangan saat berjalan sebenarnya meningkatkan kemungkinan jatuh secara signifikan. Dengan menatap ke bawah saat bergerak, beberapa hal terjadi secara bersamaan. Kepala condong ke depan, mengubah pusat keseimbangan Anda, otot leher dan punggung bagian atas menegang, bahu membungkuk, dan yang paling penting, sistem keseimbangan Anda tidak menerima semua informasi yang diperlukan tentang lingkungan sekitar. Disinilah teknik pandangan 3 titik memiliki dampak signifikan. Fisioterapis Peter menunjukkan pendekatan ini selama proses pemulihannya. Pertama, fokuskan pandangan Anda pada titik dekat, sekitar 3 hingga 4,5 meter jauhnya. Ini memungkinkan Anda mengidentifikasi hambatan potensial tanpa memengaruhi postur Anda. Penglihatan perifer Anda akan tetap mendeteksi bahaya yang lebih dekat.
Kemudian, angkat pandangan Anda secara alami ke titik jauh, cakrawala atau tujuan Anda. Ini membantu menjaga penjajaran tulang belakang Anda dan menyesuaikan postur Anda secara alami. Lakukan latihan ini setiap 10 hingga 15 detik saat bergerak. Terakhir, dan ini adalah sesuatu yang sering diabaikan banyak orang, perhatikan kesadaran perifer Anda. Latih kemampuan Anda untuk memperluas penglihatan lateral dan mengidentifikasi gerakan serta rintangan tanpa harus memutar kepala. Peter biasanya melatih teknik ini secara ketat selama jalan-jalan harian di lingkungan sekitar. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ia memilih titik tetap di kejauhan, memfokuskan pandangan pada tempat dekat yang sesuai, dan sesekali mengangkat mata ke tujuan akhir. Setelah 2 minggu, saya merasa berjalan dengan punggung lebih tegak, bernapas lebih baik, dan merasa lebih percaya diri. Penjelasan ilmiah di balik ini sangat menarik. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Aging and Physical Activity mengungkapkan bahwa arah pandangan mempengaruhi secara signifikan cara kita bergerak. Ketika individu mengarahkan pandangannya ke tanah, para ilmuwan mencatat peningkatan goyangan tubuh dan penurunan rentang langkah mereka, 2 faktor yang terkait dengan peningkatan risiko tersandung atau jatuh. Namun, dengan menerapkan teknik 3 titik, cara mereka berjalan langsung menunjukkan keteguhan dan keamanan yang lebih besar. Yang lebih mencolok adalah bahwa kemampuan mereka untuk merespons rintangan yang tidak terduga meningkat hampir 20%. Apakah Anda terbiasa melihat ke tanah saat berjalan? Jika Anda menyadari melakukannya, tulis "bersalah" di komentar. Anda tidak sendirian, dan menyadarinya adalah langkah pertama untuk mengubah kebiasaan itu. Namun, ada satu hal penting yang harus Anda ingat. Mengarahkan pandangan dengan benar adalah teknik yang kuat, tetapi manfaat sejatinya hanya tercapai ketika digabungkan dengan saran kedua kami tentang berjalan, yang berfokus pada apa yang terjadi dari kaki ke atas. Saran kedua ini menekankan bagaimana kaki Anda bersentuhan dengan tanah, suatu aspek yang banyak dilakukan dengan salah oleh banyak orang tua tanpa menyadarinya. Pernahkah Anda memperhatikan cara berjalan seorang anak kecil? Langkah mereka alami dan harmonis. Pertama, mereka menapakkan tumit, kemudian kaki meluncur halus ke ujung jari. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai mengadopsi gaya berjalan yang tidak sehat. Beberapa orang melangkah dengan seluruh telapak kaki sekaligus, sementara yang lain, dalam kasus yang lebih ekstrim, melakukannya dengan ujung jari. Perubahan ini dalam cara berjalan memengaruhi keseimbangan secara negatif. Saat menginjakan kaki dengan telapak kaki sepenuhnya rata, tubuh kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap dampak dan mentransfer beban dengan lancar, yang meningkatkan risiko tersandung atau jatuh. Dan berjalan di ujung jari seperti berjalan di tali, tidak stabil dan berisiko. Titik tumpu Anda berkurang secara signifikan. Cara berjalan yang tepat dikenal sebagai gerakan dari tumit ke ujung jari, dan ini adalah pola alami pergerakan manusia. Begini prosesnya. Di setiap langkah, tumit harus menjadi bagian pertama yang menyentuh tanah. Kemudian, berat badan dipindahkan dengan lembut sepanjang tepi luar kaki, hingga akhirnya terangkat dengan ujung jari. Ini menciptakan dasar tumpuan berbentuk segitiga yang tetap kokoh sepanjang langkah dan memungkinkan pergelangan kaki menyerap dampak dengan baik. Peter, saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya telah berjalan dengan menapak seluruh permukaan kaki. Minggu pertama mencoba beralih dari tumit ke ujung jari saat berjalan terasa dipaksakan dan tidak alami. Tetapi pada minggu ketiga, saya merasakan perbaikan yang signifikan dalam kestabilan saya. Sekarang, rasanya sudah sepenuhnya spontan. Dr. Jason Stone, ahli rehabilitasi dengan lebih dari 3 dekade menganalisis cara berjalan, menjelaskan mengapa metode ini sangat efektif. Gerakan dari tumit ke ujung jari memungkinkan pemanfaatan semua mobilitas pergelangan kaki dan membantu mendistribusikan beban secara seimbang sepanjang kaki. Ini membantu menghindari gerakan mendadak atau tidak stabil yang seringkali berisiko menyebabkan jatuh. Jika Anda merasa tidak nyaman pada kaki atau menderita artritis yang membuat sulit untuk menapakkan tumit, jangan khawatir.
Anda bisa mulai dengan langkah-langkah yang lebih kecil dan meningkatkannya secara bertahap seiring kenyamanan Anda meningkat. Selain itu, menggunakan sepatu yang memiliki dukungan yang baik dapat membuat perbedaan besar. Kami akan membahas topik sepatu yang tepat pada rahasia nomor 5. Sementara itu, berikut adalah cara mudah untuk mulai berlatih, berjalan perlahan di atas garis lurus, memperhatikan untuk menapakkan tumit terlebih dahulu dan kemudian meluncurkan kaki hingga mencapai ujung jari. Fokuskan pada perubahan berat badan yang lancar, bukan kecepatan langkah. Melatih gerakan ini secara sadar selama 10 menit sehari membantu mengembangkan memori otot yang diperlukan agar menjadi kebiasaan alami. Cobalah sekarang, ambil 5 langkah menggunakan teknik dari tumit ke ujung jari. Jika Anda merasakan peningkatan dalam keseimbangan Anda, tulis "halus" di komentar. Sekarang kita sampai pada rahasia ketiga, yang berkaitan dengan apa yang disebut oleh fisioterapi sebagai pen stabil yang terlupakan, kelompok penting yang sering diabaikan oleh banyak orang dewasa saat berjalan. Poin ketiga utama tentang cara berjalan ini fokus pada apa yang disebut oleh ahli terapi fisik sebagai pen stabil yang terlupakan, otot inti. Banyak orang cenderung mengaitkan kekuatan inti hanya dengan otot perut atau dengan penggemar olahraga yang ingin membentuk tubuh pantai. Namun, otot inti memiliki peran yang lebih penting. Mereka bertindak sebagai pusat stabilitas yang mendukung keseimbangan tubuh secara keseluruhan saat bergerak. Masalahnya adalah ini, seiring berjalannya waktu, kita cenderung berhenti mengaktifkan otot-otot ini saat berjalan. Kita merelaksasi perut, yang membuat punggung, pinggul, dan lutut bekerja lebih keras untuk mengimbanginya. Ini memicu rangkaian ketidaksesuaian yang secara signifikan meningkatkan risiko terjatuh. Peter, saya tidak pernah terpikirkan untuk memikirkan otot perut saya saat berjalan. Tampaknya benar-benar tidak ada kaitannya dengan keseimbangan. Namun, begitu saya belajar mengaktifkan bagian tengah tubuh saya merasakan perbedaannya langsung, seperti ada yang mengencangkan semua skrup dari perabotan yang goyah. Teknik ini dikenal sebagai aktivasi inti, dan ternyata sangat mudah. Tidak perlu melakukan sit-up atau plank. Sebaliknya, yang digunakan adalah teknik yang disebut para terapis sebagai menutup dengan resleting saat bergerak. Visualisasikan dengan lembut gerakan pusar Anda menuju tulang belakang Anda, tanpa menegangkan perut, tetapi menghasilkan kontraksi ringan di dalam dan mengencangkan. Gerakannya sangat halus. Tidak ada yang akan menyadari bahwa Anda sedang melakukannya. Aktivasi harus sekitar 20 hingga 30% dari kapasitas maksimal Anda, cukup untuk memberikan stabilitas tanpa menimbulkan kekakuan. Peter kesulitan untuk mengingat teknik ini pada awalnya, jadi dia menciptakan sistem sederhana untuk membantu ingatannya. Dia menempelkan stiker kecil berwarna di titik-titik strategis di rumahnya, di kulkas, dekat pintu utama, dan di cermin kamar mandi. Setiap kali dia menemukan titik, dia memeriksa apakah inti tubuhnya aktif saat berjalan selama 1 menit berikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute on Aging telah mengungkapkan bahwa stabilitas inti sangat terkait dengan pencegahan jatuh. Menurut studi mereka, orang dewasa yang menjaga otot inti tetap aktif saat berjalan memiliki pemulihan yang jauh lebih cepat dan efisien ketika tersandung atau bertemu dengan permukaan yang tidak rata. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah mencoba mengaktifkan inti dengan intensitas berlebihan. Ingatlah bahwa ini bukan untuk menciptakan ketegangan yang kaku, melainkan memberikan dukungan yang lembut dan konstan. Anda harus dapat bernapas dengan normal dan berbicara sambil menerapkan teknik ini. Bagi mereka yang mengalami nyeri punggung, latihan ini biasanya meredakan nyeri dengan menjaga tulang belakang tetap sejajar selama gerakan. Mulailah dengan sesi singkat dan tingkatkan durasinya seiring dengan semakin naturalnya teknik ini. Pernahkah Anda memperhatikan otot inti Anda saat berjalan? Saya ingin tahu pendapat Anda di kolom komentar. Namun, inilah tempat di mana banyak orang membuat kesalahan umum. Rahasia keempat terkait dengan bagian tubuh Anda yang mungkin Anda gunakan secara salah setiap langkah yang Anda ambil. Rahasia keempat ini mengungkapkan kebiasaan yang sebagian besar orang tua lakukan secara salah setiap hari tanpa menyadarinya, dan itu berkaitan dengan penggunaan tangan. Perhatikan bagaimana anak-anak secara instingtif berjalan. Lengan mereka bergerak dengan bebas dan ritmis, seirama dengan setiap langkah yang mereka ambil. Saat ini, umum melihat banyak orang tua berjalan seperti ini. Lengan mereka hampir tidak bergerak, tetap kaku di sisi atau bahkan ditekuk di depan tubuh mereka. Perilaku ini, meskipun tampak sepele, sangat meningkatkan risiko terjatuh. Lengan bertindak sebagai penyeimbang alami.
Saat Anda melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju untuk membantu menjaga keseimbangan. Gerakan berlawanan ini menstabilkan tubuh dan mencegah rotasi berlebihan pada tubuh bagian atas, yang dapat menyebabkan terjatuh. Tapi itu belum semuanya. Gerakan lengan yang tepat benar-benar menyeimbangkan bagian bawah tubuh Anda segera, yang meningkatkan stabilitas. Ini membantu mempertahankan ritme saat berjalan, mengurangi rasa lelah. Selain itu, ini meningkatkan propriosepsi, yaitu persepsi tubuh Anda dan posisinya di ruang. Teknik yang benar adalah yang dikenal oleh fisioterapis sebagai ayunan 45 derajat. Lengan Anda harus ditekuk di siku sekitar 45 derajat, bergerak secara alami dari depan ke belakang, bukan dari sisi ke sisi. Saat berjalan, pastikan gerakannya lancar dan alami, tanpa memaksakan apapun, dan biarkan tangan Anda meluncur dekat dengan saku pinggul saat bergerak. Saya menyadari bahwa saya telah berjalan dengan lengan hampir kaku. Begitu mulai berlatih ayunan lengan yang benar, saya melihat seluruh gaya berjalan saya berubah. Anak perempuan saya adalah yang pertama memperhatikan perbedaannya sebelum saya menyebutkan teknik-teknik ini. Dia berkata, "Tiba-tiba, kamu terlihat jauh lebih muda dan lebih percaya diri." Berikut adalah latihan sederhana 3 hari yang digunakan Peter. Hari pertama, selama 5 menit, perbesar gerakan lengan Anda saat berjalan. Buat ayunan sedikit lebih lebar dari biasanya untuk mengaktifkan kembali pola gerakan tersebut. Hari kedua, berjalan dengan ayunan lengan biasa, tetapi perhatikan sinkronisasi dengan kaki Anda. Saat melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju. Hari ketiga, fokuskan untuk merilekskan bahu Anda saat mempertahankan ayunan lengan. Penelitian yang dilakukan di University of Michigan tentang analisis langkah menemukan bahwa gerakan lengan yang tepat dapat mengurangi pengeluaran energi hampir 8% dan meningkatkan kemampuan pemulihan setelah tersandung sebesar 15%. Lebih menakjubkan lagi, studi mereka mengungkapkan bahwa memulihkan gerakan alami lengan dapat mengurangi risiko jatuh hingga 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Kesalahan paling umum adalah menyilangkan lengan di tubuh saat mengayunkannya, alih-alih menggerakkannya dari depan ke belakang. Lengan Anda seharusnya berayun seperti pendulum dalam bidang paralel, tanpa melintasi garis tengah tubuh Anda. Apakah lengan Anda bergerak secara alami saat berjalan, atau Anda membiarkannya diam? Tinggalkan pendapat Anda di komentar. Rahasia kelima mungkin mengejutkan Anda, karena terkait dengan sesuatu yang Anda injak saat ini. Sebuah aspek yang sering diabaikan oleh banyak program pencegahan jatuh. Rahasia kelima kami saat berjalan bisa jadi elemen yang paling diabaikan namun penting yang memengaruhi keseimbangan Anda, kaki Anda dan apa yang Anda kenakan di atasnya. Seiring bertambahnya usia, kaki kita mengalami 2 transformasi penting. Pertama, ujung saraf sensitif yang bertugas mengirimkan informasi penting tentang keseimbangan ke otak mulai berkurang, yang dikenal sebagai neuropati perifer terkait usia, menurut para ahli podiatri. Kedua, otot kecil namun kuat di kaki melemah akibat bertahun-tahun terkungkung dalam sepatu kaku dan mendukung. Ini menciptakan situasi berisiko, karena otak menerima lebih sedikit data tentang permukaan tempat Anda berjalan, sementara kaki kehilangan kekuatan untuk beradaptasi dengan perubahan tanah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak orang dewasa yang tidak menyadari mengembangkan apa yang disebut podiatri sebagai isolasi proprioseptif saat menggunakan sepatu yang tidak tepat. Meskipun sepatu dengan sol tebal dan empuk mungkin terasa nyaman, mereka sangat membatasi kemampuan kaki untuk merasakan dan bereaksi terhadap permukaan. Saya dulu memakai sepatu dengan sol tebal dan empuk, percaya bahwa itu ideal untuk orang tua. Terapi saya menyebutnya penghalang keseimbangan dan menjelaskan bagaimana, sebenarnya, itu membuat saya kurang stabil. Untuk mencapai stabilitas yang tepat, carilah 3 fitur utama ini pada sepatu jalan Anda. 1. Tumit rendah dan lebar, tidak sepenuhnya datar, tetapi dengan perbedaan tidak lebih dari 2,5 cm antara tumit dan bagian depan kaki. 2. Sol tipis dan fleksibel di area depan kaki yang memungkinkan Anda merasakan permukaan. 3. Penutupan yang kuat, seperti tali atau velcro yang tahan lama, bukan sepatu tanpa tali. Perkembangan sepatu Peter sangat mencolok. Dia memilih sepatu jalan yang pas dan memiliki 3 kualitas penting, yang memungkinkannya merasakan stabilitas lebih saat bergerak di permukaan tidak rata. Namun, sepatu hanya sebagian dari perubahan. Peter juga memasukkan rutinitas dasar untuk memperkuat kaki. Pemisahan jari, duduk, coba buka jari kaki Anda sejauh mungkin.
Tahan posisi selama 5 detik dan kemudian rileks. Ulangi latihan 10 kali. Mengambil dengan handuk. Letakkan handuk kecil di lantai dan gunakan jari kaki untuk mengambilnya dan menyeretnya ke arah Anda membentuk lipatan. Mengambil kelereng. Coba angkat kelereng dengan jari kaki dan letakkan di wadah. Ini cara yang bagus untuk meningkatkan koordinasi. Studi yang dipublikasikan di Journal of Podiatric Medicine mengungkapkan bahwa melakukan latihan sederhana ini hanya selama 6 minggu meningkatkan tingkat keseimbangan sebesar 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Yang lebih menonjol, peserta melaporkan merasa lebih aman saat berjalan di permukaan tidak rata seperti rumput atau kerikil. Dr. Emily Splal, spesialis podiatri dan ahli biomekanika, mencatat, di kaki terdapat sekitar 200.000 ujung saraf yang fungsinya membantu Anda bergerak dengan aman di lingkungan Anda. Menggunakan sepatu yang tepat memungkinkan ujung saraf ini berfungsi, dan melakukan latihan yang fokus pada memperkuat kaki meningkatkan mekanisme keseimbangan alami tubuh. Perhatikan sepatu Anda saat ini. Apakah mereka memiliki 3 kualitas penting yang saya sebutkan? Saya ingin tahu pendapat Anda di komentar. Sekarang, mari kita bahas rahasia di balik perubahan kepercayaan diri Peter saat berjalan di permukaan tidak rata. Ini adalah teknik yang secara harfiah mengubah dasar cara dia berjalan. Rahasia ke-6 tentang berjalan membahas kesalahan umum yang banyak dilakukan orang tua tanpa menyadarinya. Berjalan dengan kaki terlalu rapat. Jika Anda pernah melihat seseorang yang tampaknya terhuyung-huyung saat berjalan, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa kaki mereka melintasi garis imajiner di tengah tubuh. Jenis langkah sempit ini menghasilkan efek serupa dengan berjalan di atas tali, mengganti dasar dukungan yang lebar dan stabil dengan yang jauh lebih tidak stabil. Teknik yang dikenal sebagai basis lebar menawarkan solusi sederhana namun efektif. Ini melibatkan berjalan dengan kaki selebar pinggul. Ini tidak berarti mengadopsi posisi yang terlalu terbuka, yang juga dapat menyebabkan masalah keseimbangan sendiri. Jarak ideal antara kaki adalah tepat sama dengan pinggul Anda, membentuk apa yang digambarkan oleh ahli keseimbangan sebagai persegi panjang stabil di bawah tubuh Anda. Dengan mempertahankan jarak ini saat berjalan, Anda menciptakan dasar yang jauh lebih stabil. Secara pribadi, menemukan ini adalah wahyu total. Selama bertahun-tahun, saya berjalan tanpa sadar dengan kaki hampir bersilangan. Itu seorang fisioterapis yang menjelaskan bahwa langkah sempit itu membuat saya terhuyung ke sisi kiri dan kanan di setiap gerakan. Peter menggunakan teknik pelatihan yang mengejutkan dengan kesederhanaan. Dia menempelkan 2 pita perekat di lantai lorongnya, sejajar satu sama lain dan dipisahkan dengan jarak yang tepat antara pinggulnya. Beberapa kali sehari, dia berjalan menyusuri lorong, memastikan setiap kaki tetap berada di dalam garis yang sesuai. Setelah 2 minggu melakukan latihan ini, jarak yang tepat antara langkah-langkahnya menjadi sesuatu yang alami. Ketika kembali berjalan seperti biasa, saya merasakan keseimbangan yang lebih baik, terutama saat melewati medan yang tidak rata seperti rumput atau jalur kerikil. Teknik ini harus disesuaikan dengan konstitusi fisik dan tingkat fleksibilitas setiap orang. Mereka yang lebih tinggi biasanya memerlukan posisi dengan jarak kaki yang lebih lebar daripada mereka yang lebih pendek. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan di pinggul atau menderita artritis, disarankan untuk memulai dengan jarak kaki yang sedikit lebih dekat dan perlahan memperlebar sesuai kenyamanan. Salah satu cara yang berguna untuk membayangkan ini adalah dengan membayangkan Anda berjalan di atas 2 rel kereta yang sejajar. Kaki Anda tidak boleh saling bertumpukan atau menginjak ruang rel lainnya. Visualisasi mental ini membantu mempertahankan jarak yang tepat saat berjalan tanpa harus melihat ke bawah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Laboratorium Berjalan dan Keseimbangan Johns Hopkins mengungkapkan bahwa menjaga dasar yang tepat saat berjalan dapat mengurangi ayunan lateral hingga 40% dan meminimalkan gerakan kompensasi dari lengan yang digunakan untuk menjaga keseimbangan. Bagi orang dewasa yang lebih tua, ini berarti pengurangan risiko jatuh secara langsung. Dr. Lisa Constantius, seorang ahli keseimbangan, mengatakan, ketika mengamati kecenderungan jatuh pada orang tua, kami sering melihat bahwa berjalan dengan dasar dukungan yang sempit sering mendahului jatuhnya tubuh secara lateral, yang merupakan salah satu yang paling umum dan berbahaya. Sesuatu yang sederhana seperti memperlebar dasar langkah dapat membuat perbedaan besar dalam stabilitas. Kapanpun Anda berjalan, perhatikan apakah kaki Anda saling bertumpukan atau jika Anda menjaga jarak yang konsisten antara mereka. Apa yang Anda rasakan? Ceritakan di kolom komentar. Rahasia terakhir kami bisa jadi yang paling mengejutkan, karena berfokus pada apa yang terjadi di antara setiap langkah.
Momen-momen kunci di mana sebagian besar jatuh sebenarnya dimulai. Nasihat ketujuh dan terakhir tentang cara berjalan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang jatuh. Jarang terjadi saat Anda berjalan dalam garis lurus. Sebenarnya, sebagian besar jatuh terjadi selama apa yang disebut para ahli sebagai fase transisi. Saya menyadari bahwa hampir semua jatuh saya terjadi ketika saya berputar terlalu cepat. Sementara itu, Robert, yang berusia 84 tahun, menemukan bahwa teknik basis yang diperluas adalah yang paling bermanfaat. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya hampir berjalan di atas tali hingga fisioterapis saya menunjukkannya. Hanya dengan sedikit memperluas postur saya, perbedaannya sangat besar. Dr. Marge Smith, kepala rehabilitasi geriatrik di Midwest Health Systems, menekankan bahwa yang terpenting adalah keteraturan. Praktik-praktik ini perlu diulang agar menjadi kebiasaan otomatis. Namun, neuroplastisitas pada otak orang lanjut usia sangat mengejutkan. Dengan latihan yang tepat, pola gerakan baru dapat dibentuk pada usia berapapun. Rahasia mana dari 7 ini yang Anda anggap paling berguna? Tinggalkan nomor Anda di komentar. Ingatlah bahwa strategi-strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari jatuh, tetapi juga untuk memulihkan kemandirian, rasa aman, dan kebahagiaan yang muncul saat bergerak tanpa rasa takut. Saat berjalan dengan percaya diri, tanpa rasa takut jatuh, peluang baru muncul. Jatuh tidak harus menjadi konsekuensi tak terelakkan dari penuaan. Jatuh tidak hanya harus dianggap sebagai kecelakaan atau nasib buruk, tetapi seringkali merupakan hasil dari kebiasaan berjalan yang dapat diidentifikasi dan diperbaiki pada usia berapapun. Pikirkan tentang Peter, yang mengalami 3 kali jatuh serius dalam hanya 6 bulan. Sekarang dia berjalan dengan percaya diri dan tegap, melakukan aktivitas yang dulu dia kira tidak bisa dilakukan lagi. Perbaikan-perbaikannya tidak memerlukan peralatan mahal atau rutinitas yang melelahkan, hanya latihan terus-menerus dari 7 strategi ini yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Hal luar biasa dari kunci-kunci ini untuk berjalan adalah bahwa meskipun pada awalnya membutuhkan perhatian dan latihan yang disengaja, seiring waktu mereka akan terintegrasi secara alami. Pikiran dan tubuh Anda akan mengasimilasikan teknik-teknik ini sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, memberikan perlindungan yang konsisten terhadap kemungkinan jatuh. Membagikan informasi ini bisa jadi, pada kenyataannya, mencegah jatuh yang mengubah hidup seseorang. Berlangganan untuk menerima lebih banyak rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan untuk hidup aktif dan aman di usia lanjut. Ingat, Anda selalu memiliki waktu untuk memperbaiki cara bergerak Anda. Halo, saya Dr. Johnson, ahli dalam pengobatan rehabilitasi. Ada ungkapan yang sering saya dengar di klinik saya, "Dokter, saya sudah menjalani injeksi, saya sudah minum obat, tapi mengapa saya tidak merasakan perbaikan? Saya rasa ini karena usia saya." Ketika saya mendengar ini, saya biasanya menjawab, masih ada hal yang belum Anda coba. Entah itu sakit pada lutut atau bahu, seringkali, saat memulai perawatan di telapak kaki, hasil yang luar biasa dapat tercapai. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata yang telah saya kumpulkan selama 3 dekade merawat pasien saya, termasuk kisah seorang pria tua yang berhasil melepaskan tongkatnya hanya dalam 2 minggu. Jika Anda menonton sampai akhir, saya jamin perspektif Anda tentang rasa sakit akan berubah total. Apakah Anda merasa sangat kesulitan untuk bangun pagi karena sakit punggung yang membuat Anda hampir tidak bisa tegak? Apakah lutut Anda terasa sangat sakit saat naik tangga sehingga setiap anak tangga menjadi tantangan nyata? Apakah Anda kesulitan beristirahat karena rasa sakit di bahu? Apakah sendi-sendi jari Anda sakit sehingga Anda tidak bisa memegang tangan cucu Anda? Di rumah sakit, mereka hanya mengatakan itu karena faktor usia. Anda minum obat dan tidak merasakan perbaikan. Anda diberi injeksi, dan rasa lega hanya sementara. Anda bertanya-tanya apakah Anda harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Frustrasi itu, desahan itu, perasaan menyerah, saya sepenuhnya memahaminya. Saya sudah mendengar banyak cerita serupa dari pasien di klinik saya. Namun hari ini, persepsi Anda akan berubah sepenuhnya. Hal yang paling menakjubkan yang saya temukan selama 3 dekade karir medis saya adalah bahwa kadang-kadang, jawaban untuk rasa sakit kronis begitu sederhana sehingga orang-orang tidak menyadarinya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Salah satu teknik yang paling efektif adalah yang kita sebut metode plester di telapak kaki. Ya, pada awalnya mungkin terdengar aneh.
Mengapa meletakkan plester di telapak kaki jika yang sakit adalah lutut saya? Dan jika saya merasa sakit di punggung saya? Pada awalnya, saya juga ragu. Namun setelah mencobanya sendiri dengan ribuan pasien, ini menjadi pendekatan pertama yang saya sarankan untuk mereka yang menderita rasa sakit kronis. Metode ini bukan sekadar rekomendasi kesehatan lainnya. Ini adalah penemuan luar biasa yang sudah mengubah hidup ribuan orang tua. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka bisa mulai segera, dari kenyamanan rumah mereka, dan hanya membutuhkan 5 menit. Seorang pria berusia 83 tahun mengatakan kepada saya, "Dokter, saya menderita sakit punggung selama 2 dekade, tapi setelah meletakkan plester di telapak kaki saya, hanya dalam 2 minggu saya berhenti menggunakan tongkat. Istri saya tidak berhenti berkata bahwa saya terlihat lebih muda." Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu mencolok? Alasan mengapa pengobatan modern seringkali tidak dapat mengatasi rasa sakit kronis adalah bahwa kebanyakan perawatan hanya fokus pada gejalanya, tanpa menangani penyebab mendasar masalahnya. Obat penghilang rasa sakit hanya meredakan rasa sakit sementara. Injeksi hanya mengurangi peradangan sebagian. Namun, mereka tidak dapat mengembalikan keseimbangan tubuh. Sebaliknya, metode plester di telapak kaki berbeda. Metode ini memanfaatkan jaringan koneksi penting dalam tubuh. Tubuh kita saling terhubung, dengan setiap bagian memengaruhi yang lainnya. Telapak kaki memainkan peran kunci sebagai pusat pengendalian tubuh secara keseluruhan. Hari ini saya akan menjelaskan secara rinci metode luar biasa ini. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda juga bisa terbebas dari rasa sakit dan memulai tahap baru dalam hidup Anda. Yang terbaik dari semuanya, metode ini hampir tidak memiliki efek samping, sangat terjangkau, dan siapapun bisa melakukannya tanpa kesulitan. Sekarang, mari kita mulai. Kisah menarik tentang plester di telapak kaki. Kisah pertama adalah tentang Jack Gray, seorang pria berusia 85 tahun yang tinggal di Yongin, Gyeonggi-do. Selama 25 tahun, ia menderita artritis pada lututnya. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, ia berada di kursi roda. Kedua lututnya sangat meradang, dan tidak hanya ia tidak bisa berjalan, bahkan untuk berdiri pun ia merasakan sakit. Ia sudah menjalani 3 operasi dan menerima lebih dari 20 injeksi, namun hasilnya selalu tidak memuaskan. Ia hampir putus asa. Pada saat itu, saya menjelaskan metode plester di telapak kaki padanya. Pada awalnya, tentu saja ia ragu. Mengapa meletakkan plester di kaki jika rasa sakitnya ada di lutut? Saya menjawab, cobalah hanya selama 3 minggu. Dan tepat 3 minggu kemudian, ketika ia kembali ke rumah sakit, penampilannya sangat membaik. Ia datang berjalan sendiri, tidak lagi di kursi roda. "Dokter, ini seperti keajaiban." Meskipun saya tidak merasakan perubahan pada awalnya, pada hari ke-10 rasa sakit di lututnya mulai berkurang secara signifikan, dan setelah 3 minggu, hampir hilang sama sekali. Sekarang saya berjalan 30 menit setiap pagi dan juga memiliki kebun kecil. Cucu-cucu saya tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata bahwa kakek mereka terlihat lebih muda. Transformasi kakek ini tidak hanya dalam mengurangi rasa sakit, tetapi juga mengembalikan rutinitas sehari-hari yang sudah ditinggalkan selama 25 tahun. Merawat kebun, bermain dengan cucu-cucu, berjalan dengan istrinya. Semua kegiatan sehari-hari itu seperti keajaiban baginya. Salah satu contoh lainnya adalah Ibu Kate Black, yang berusia 72 tahun, yang tinggal di Seoul. Dia menderita hernia diskus pada punggungnya selama lebih dari 10 tahun. Suatu kali ia berkata, "Saya masuk rumah sakit dengan menggunakan tongkat, tetapi setelah menggunakan plester di telapak kaki hanya selama 3 hari, saya keluar berjalan tanpa tongkat." Bahkan dokter pun terkejut. Pada awalnya, ia ragu apakah plester di telapak kaki bisa mengurangi rasa sakit di punggungnya. Tetapi hanya dalam 3 hari ia merasakan perubahan signifikan. Kasus Ibu Park adalah salah satu yang menunjukkan perbaikan yang sangat cepat. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi suka jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Tentu, tidak semua orang mendapatkan hasil yang begitu cepat. Namun,
Lebih dari 80% pasien melaporkan perbaikan yang jelas dalam waktu 2 minggu. Bapak Paul Smith, yang berusia 79 tahun dan tinggal di Daegu, telah lama menderita nyeri pada bahu, terutama karena yang dikenal sebagai bahu beku, yang membuatnya bahkan sulit mengangkat tangan. Dia merasakan ketidaknyamanan saat mencuci rambut atau berpakaian, dan juga tidak bisa mengangkat cucu-cucunya saat mereka memintanya. Namun, setelah mulai menggunakan plester di telapak kaki, hanya dalam 2 minggu dia bisa menggerakkan tangan tanpa kesulitan. Sekarang dia bahkan bermain bulu tangkis dengan cucu-cucunya. Nyonya Natalie Payne, dari Guangzhou, menderita artritis reumatoid selama lebih dari 40 tahun. Jari-jarinya bengkok dan sakit, yang membuatnya kesulitan melakukan tugas-tugas seperti menjahit atau menggunakan sumpit. Dokter di rumah sakit memberitahunya bahwa ini adalah penyakit yang harus dia hadapi selamanya. Bayangkan betapa memilukannya mendengar kalimat, seumur hidup. Setelah mengoleskan plester di telapak kakinya selama 3 minggu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekarang Nyonya Natalie menjahit pakaian untuk cucu-cucunya dengan tangannya sendiri. Dia mulai menggunakan plester karena rasa sakit di lututnya, tetapi dia juga merasakan perbaikan yang signifikan pada ketidaknyamanan di sendi tangan, yang menunjukkan dampak luas dari plester di telapak kaki. Kasus-kasus ini bukan kebetulan belaka. Ribuan orang di seluruh negeri mengalami situasi serupa. Dari pasien yang saya tangani secara pribadi di klinik, sekitar 78% melaporkan pengurangan nyeri yang signifikan berkat terapi dengan plester yang diterapkan di telapak kaki. Dan apa yang mereka miliki dalam kesamaan? Pertama, mereka tidak menemukan perbaikan yang signifikan dengan pengobatan tradisional. Kedua, meskipun awalnya skeptis tentang penggunaan plester, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan. Ketiga, sebagian besar orang merasakan perbaikan yang jelas hanya dalam 1 minggu. Keempat, manfaatnya terus terlihat selama lebih dari 3 bulan. Anda juga bisa merasakan hasil ini, sama seperti mereka yang sudah mencobanya. Yang penting adalah mengambil langkah pertama sekarang. Jadi, mengapa plester diterapkan tepat di telapak kaki? Bagaimana bisa plester yang ditempatkan di area ini meredakan ketidaknyamanan di punggung, lutut, atau bahu? Saatnya untuk mengungkapkan rahasia mengejutkan itu. Semua yang berhubungan dengan tubuh manusia saling terhubung melalui hubungan. Khususnya, telapak kaki bisa dianggap sebagai mikrokosmos yang berinteraksi dengan seluruh tubuh. Ini bukan hanya perbandingan, tetapi fakta yang didukung secara ilmiah. Di telapak kaki terdapat lebih dari 7.000 ujung saraf yang terhubung langsung dengan organ dan bagian tubuh yang berbeda. Ini berfungsi sebagai semacam pusat kontrol. Inilah alasan utama mengapa plester yang diterapkan di telapak kaki dapat memiliki efek pada area yang jauh seperti lutut atau punggung. Pengobatan tradisional timur telah menggunakan pengetahuan ini selama ribuan tahun melalui konsep refleksologi di telapak kaki. Merangsang titik-titik tertentu di area ini membantu fungsi area tubuh yang terkait. Misalnya, pusat telapak kaki terkait dengan tulang belakang, tepi dalam terkait dengan sisi tulang belakang, sisi-sisinya terkait dengan lengan dan kaki, dan daerah bawah jari terkait dengan bahu. Salah satu titik yang sangat penting adalah Yongcheon, yang terletak sedikit di atas pusat telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, titik ini dikenal sebagai R1 dalam meridian ginjal, dan dianggap memiliki fungsi penting dalam pengendalian rasa sakit dan peradangan di seluruh tubuh. Menerapkan plester di area ini membantu aliran qi, atau energi vital, dan berkontribusi untuk mengurangi proses inflamasi, terutama pada otot dan sendi. Dari perspektif pengobatan barat, telapak kaki juga memiliki pentingnya khusus, karena memiliki 3 karakteristik utama. Mewakili baik titik akhir maupun titik awal aliran darah. Karena terletak di area yang paling jauh dari jantung, ini adalah tempat darah cenderung terhenti sebelum memulai perjalanan kembali. Meningkatkan sirkulasi di area ini membantu sirkulasi yang lebih baik di seluruh tubuh. Karena pengaruh gravitasi, racun sering terkonsentrasi di kaki. Dengan mengaktifkan area ini, pengeluarannya dipermudah, yang membantu mengurangi peradangan umum di tubuh. Kulit di telapak kaki tipis, yang mempermudah penyerapan bahan-bahan dari plester. Ini sangat terlihat di area Yongcheon, yang memiliki lapisan lemak subkutan minimal dan konsentrasi pembuluh darah yang tinggi,
memungkinkan komponen plester diserap dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Zat aktif seperti kapsaisin, asam salisilat, dan mentol dengan mudah menembus kulit yang tipis, bekerja langsung pada area yang terpengaruh oleh rasa sakit atau peradangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh para peneliti dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa dengan merangsang telapak kaki, ketegangan di area tubuh lainnya dapat dikurangi berkat koneksi jaringan fascia. Jaringan ini terdiri dari jaringan yang melapisi seluruh tubuh, yang memungkinkan penerapan tekanan pada satu titik menghasilkan efek di daerah yang berbeda. Selain itu, rangsangan ini meningkatkan produksi endorfin, zat alami yang membantu meredakan rasa sakit. Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa konsentrasi endorfin dalam darah meningkat hingga 40% hanya 15 menit setelah merangsang telapak kaki. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan perasaan kesejahteraan secara umum setelah menggunakan tambalan ini di kaki mereka. Alasan kuat lainnya untuk menerapkan tambalan di telapak kaki adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Di antara bahan-bahannya terdapat kapsaisin, zat yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang aliran darah. Akibatnya, aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan dan regenerasi mereka. Proses ini sangat bermanfaat bagi sendi, karena aliran darah di area tersebut biasanya terbatas, dan meningkatkan pasokan ini bisa sangat penting untuk meredakan rasa sakit. Selain itu, asam salisilat yang ada dalam tambalan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, mirip dengan aspirin, yang membantu mengurangi peradangan tubuh. Mentol, di sisi lain, memberikan sensasi menyegarkan instan yang mengurangi persepsi rasa sakit dan memberikan kelegaan cepat. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional, telah terbukti jelas keefektifan tambalan di telapak kaki. Namun, ada satu hal yang penting, semua manfaat ini bergantung pada cara penerapan dan penggunaan yang benar. Tidak akan memberikan dampak yang sama jika ditempatkan di sembarang tempat. Sangat penting untuk memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan jenis tambalan yang sesuai. Lalu, langkah apa yang harus kita ikuti? Saya akan menjelaskan prosedur spesifik. Anda dapat menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat atau cukup menyimpan video ini. Hal terpenting adalah Anda mempraktikannya malam ini juga. Pertama, saya akan menunjukkan dengan jelas titik-titik yang tepat di mana Anda harus menempatkan tambalan sesuai dengan area yang terasa sakit. Untuk nyeri pada lutut, tempatkan tambalan di bagian tengah telapak kaki, sedikit ke arah tumit. Titik ini dikenal sebagai goal heel. Perhatikan hal berikut. Jika Anda merasa sakit pada satu lutut, penting untuk menempatkan tambalan di kedua kaki untuk hasil yang lebih baik. Nyonya Natalie Myeongja menyebutkan bahwa pada awalnya dia hanya mengaplikasikan pada kaki yang sakit, tetapi ketika menggunakannya di kedua kaki, hasilnya jauh lebih efektif. Untuk meredakan nyeri punggung bawah, tempatkan tambalan di tengah telapak kaki. Saat membengkokkan jari kaki, Anda akan merasakan cekungan di area tersebut, dan titik ini dikenal sebagai Yoncheon heel. Jika Anda menderita hernia diskus atau nyeri punggung bawah, fokuskan pada titik ini. Anda juga bisa menambahkan tambalan lain di bagian tengah tumit untuk meningkatkan efektivitasnya. Tuan Lee Taijun berbagi bahwa nyeri punggungnya yang telah diderita selama 20 tahun membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu, dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Untuk meredakan nyeri pada bahu, tempatkan tambalan tepat di bawah jari kaki besar dan juga di bawah jari kelingking. Jika Anda menderita frozen shoulder atau kapsulitis adhesif, disarankan untuk menggunakan tambalan yang sedikit lebih besar di kaki yang sesuai dengan sisi bahu yang sakit untuk hasil yang lebih baik. Tuan Chai Byung-ho sangat puas dan mengatakan bahwa setelah 3 minggu, ia sudah bisa bermain bulu tangkis dengan cucunya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan karena ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala. Untuk meredakan nyeri pada leher, tempatkan tambalan sekitar 2 cm ke dalam dari ruang antara jari kedua dan ketiga kaki, menuju telapak kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kekakuan leher akibat penggunaan ponsel yang berlebihan. Sebelum menerapkan tambalan, penting untuk mengikuti langkah sebelumnya. Bersihkan kaki Anda dengan baik dan pastikan untuk mengeringkannya sepenuhnya. Jika Anda merendamnya dalam air hangat selama sekitar 5 menit, Anda akan merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan efek dari tambalan tersebut. Jika masih ada sisa kelembapan, tambalan tidak akan menempel dengan baik atau bekerja secara efektif,
Jadi sangat penting untuk mengeringkannya dengan handuk. Jenis tambalan apa yang harus Anda gunakan? Hampir semua tambalan yang dijual di apotek efektif. Disarankan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan berikut. Capsai Cina, mendukung peredaran darah dan meredakan rasa sakit. Asam salisilat, memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Mentol, memberikan sensasi menyegarkan dan meredakan rasa sakit secara instan. Ekstrak tanaman alami, mengurangi efek samping dan memperpanjang durasi manfaat. Cukup beritahu apoteker bahwa Anda membutuhkan plester untuk meredakan nyeri otot atau sendi, dan mereka akan menyarankan yang paling sesuai. Saya akan merekomendasikan produk. Tidak perlu mahal. Yang penting adalah bahan-bahannya dan area aplikasi. Kapan dan berapa lama harus digunakan? Ini penting. Ingatlah bahwa waktu terbaik untuk mengaplikasikannya adalah sebelum tidur. Selama malam hari, tubuh masuk ke dalam proses pemulihan, yang memudahkan penyerapan dan kerja bahan-bahan plester dengan lebih efisien. Disarankan untuk mengaplikasikannya antara pukul 9 dan 10 malam. Dianjurkan untuk membiarkannya antara 8 hingga 12 jam. Gunakan sebelum tidur dan lepas saat bangun. Hindari membiarkannya lebih dari 24 jam karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Mengenai frekuensi penggunaan, selama minggu pertama, idealnya digunakan setiap malam. Setelah itu, Anda bisa mengaplikasikannya setiap 2 hari. Sebagian besar orang mulai merasakan perubahan antara hari ketiga dan keempat, tetapi untuk nyeri yang menetap, penting untuk menggunakannya secara konsisten selama minimal 3 minggu untuk hasil yang maksimal. Nenek Huang Myong mengatakan, awalnya, saya tidak merasakan banyak perbedaan dalam 3 hari pertama. Saya hampir menyerah, tetapi mulai hari kelima, saya benar-benar melihat perubahan. Sekarang, setelah 3 bulan penggunaan, rasa sakit hampir hilang. Penting bagi beberapa orang untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan. Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kaki Anda secara rinci setiap hari. Jika Anda mengalami kemerahan atau gatal, hentikan penggunaan segera dan konsultasikan dengan dokter. Jika kulit Anda sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah mengaplikasikannya pada luka terbuka. Selain itu, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan efek plester. Dari sekarang, penting untuk Anda memperhatikan, karena tips ini bisa menggandakan efektivitasnya. Pertama, pastikan untuk minum cukup air. Mengonsumsi lebih dari 8 gelas sehari membantu distribusi komponen plester ke seluruh tubuh dan membantu menghilangkan racun. Banyak orang dewasa yang tidak cukup minum air, yang sangat mengurangi efeknya. Minumlah 1 gelas air dengan setiap makan, ditambah 1 gelas di pagi hari, 1 di sore hari, dan 1 lagi di malam hari. Kedua, putar pergelangan kaki saat bangun tidur. Saat duduk di tempat tidur, putar setiap pergelangan kaki 10 kali ke kanan dan kemudian ke kiri. Ini adalah latihan yang tidak memakan waktu lebih dari 1 menit, tetapi membantu peredaran darah di kaki dan meningkatkan efek plester. Ketiga, lakukan jalan kaki ringan. Bergeraklah sebanyak yang bisa Anda lakukan sesuai dengan rasa sakit, itu adalah obat terbaik. Mulailah dengan 5 menit dan tingkatkan secara bertahap. Menggunakan plester bersamaan dengan jalan kaki akan mempercepat proses penyembuhan 2 kali lipat. Jadi, sudah tahu apa langkah selanjutnya? Berikut adalah ringkasannya. Cuci kaki dan keringkan dengan sempurna. Tempelkan plester pada area yang terasa sakit. Biarkan selama 8 hingga 12 jam dan lepas saat bangun. Selama minggu pertama, gunakan setiap malam, setelah itu, aplikasikan setiap 2 hari. Pastikan untuk tetap terhidrasi dan lakukan olahraga ringan. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana ini, Anda akan merasakan perbaikan yang signifikan dan bisa mengatasi rasa sakit. Apakah Anda tertarik mengetahui testimoni nyata dari orang-orang yang mengalami perubahan besar berkat ini? Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kisah-kisah luar biasa dari individu yang mengalami transformasi total di telapak kaki mereka. Kisah-kisah yang benar-benar menginspirasi menunggu Anda. Mulai saat ini, saya akan berbagi pengalaman asli dari pasien-pasien yang saya temui langsung di ruang perawatan.
Dengarkan bagaimana hidup mereka berubah dan bayangkan masa depan yang juga bisa Anda capai. Transformasi ini ada di tangan Anda. Tuan Lee Sang-cheol, penduduk Busan, bekerja sebagai sopir bus selama 35 tahun sebelum pensiun. Selama itu, ia menderita nyeri hebat akibat hernia pada tulang belakang. Ia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Sebuah resonansi menunjukkan bahwa dia memiliki. Setelah menggunakan plester secara teratur di telapak kaki selama 2 bulan, dia merasakan perbaikan yang luar biasa. Sekarang dia bisa duduk lama dengan pancingannya, dan aktivitas favoritnya adalah pergi ke laut setiap akhir pekan bersama cucunya. Meskipun ada anjuran medis untuk menghindari aktivitas berat, ia bahkan mulai berjalan santai di jalur-jalur. Seperti yang terjadi pada pria ini, plester untuk telapak kaki tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga bisa mengubah kualitas hidup secara drastis. Segera kamu akan merasakan perubahan itu juga. Tuan Jeng Byung-ho, yang berusia 81 tahun dan berasal dari Jinju, mengabdikan seluruh hidupnya untuk bertani. Karena stenosis tulang belakang, hampir tidak mungkin baginya untuk berjalan. Setelah hanya berjalan sekitar 100 meter, kakinya mati rasa dan dia perlu beristirahat. Ketika anaknya menyarankan untuk membelikannya kursi roda, dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya itu baginya. Dia berpikir, apakah ini yang menungguku setelah bekerja seumur hidup di ladang? Namun, setelah menggunakan plester di telapak kaki secara teratur selama 3 minggu, Tuan Jeng merasakan transformasi yang luar biasa. Sekarang dia berjalan setengah jam setiap hari, menikmati membaca, dan telah kembali merawat kebunnya. Siapa yang menyangka plester sederhana bisa menghasilkan perubahan yang begitu nyata, ujarnya sambil tertawa. Semua teman-temanku juga menggunakannya. Bahkan habis di toko dekat lingkungan kami. Saya melakukan sebuah studi dengan 100 peserta dan hasilnya sangat mengejutkan. 78% melaporkan merasa lebih sedikit sakit. 65% mengatakan tidur malam mereka meningkat secara signifikan. 82% mengomentari bahwa tingkat aktivitas harian mereka meningkat. Dan 91% menyatakan akan merekomendasikannya kepada orang lain tanpa ragu. Salah satu episode yang paling emosional terjadi di panti jompo di Gwangju. 5 penghuni yang membutuhkan kursi roda diberi plester di telapak kaki mereka selama 6 minggu. Akibatnya, 3 dari mereka berhasil berjalan dengan bantuan alat bantu jalan, dan 1 bahkan bisa bergerak sendiri, meski hanya untuk jarak pendek. Kepala pusat tersebut berkomentar, mereka tidak hanya merasakan perbaikan fisik. Ekspresi mereka berubah total. Mereka beralih dari sikap, semuanya sudah berakhir, menjadi harapan baru, masih ada kemungkinan. Manfaat sejati dari plester ini tidak hanya terletak pada pengurangan rasa sakit, tetapi juga pada kemungkinan untuk mendapatkan kembali hidup yang tampaknya hilang. Kegiatan yang telah ditinggalkan, persahabatan yang terlupakan, tempat-tempat yang tidak bisa lagi dikunjungi, semua itu kini dapat diakses kembali. Kamu juga bisa merasakan transformasi ini, seperti orang-orang yang saya ceritakan. Karena itu, saya memohon dengan tulus agar kamu mencobanya malam ini, tepat sebelum tidur. Pikirkan bagaimana kamu bisa berubah dalam hanya 3 minggu. Mungkin ini bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Untuk kesimpulannya, saya akan membagikan beberapa kebiasaan yang dapat memaksimalkan manfaat dari plester untuk telapak kaki, bersama dengan jawaban untuk beberapa pertanyaan umum. Jika kamu tetap di sini sampai akhir, saya akan mengungkapkan beberapa trik rahasia untuk meningkatkan efektivitasnya, bahkan menggandakannya atau melipat gandakannya. Dengan informasi ini, mungkin kamu bisa mengurangi kebutuhan untuk sering mengunjungi rumah sakit. Meskipun plester sudah memberikan hasil yang sangat baik dengan sendirinya, jika dipadukan dengan kebiasaan tertentu, efeknya bisa jauh lebih kuat. Saran-saran ini berasal dari pengalaman saya merawat ribuan pasien selama lebih dari 3 dekade. Pertama, sangat penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Saya sarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air sehari. Ini sangat penting bagi orang dewasa yang lebih tua, karena mereka cenderung tidak merasa haus dan seringkali tidak cukup minum. Air memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komponen plester tersebar dengan baik di tubuh. Jika tidak cukup air dikonsumsi, efektivitas plester bisa berkurang secara signifikan. Nyonya Park Sanja,
yang berusia 81 tahun, penduduk Jinju, Provinsi Gyeongnam, mengatakan, "Sejak saya mulai minum lebih banyak air, seperti yang disarankan, saya melihat peningkatan besar dalam hasil plester. Sekarang, sebelum tidur, saya sudah terbiasa meletakkan plester dan minum segelas air." Kedua, memilih diet antiinflamasi sangat bermanfaat. Menambahkan makanan seperti jahe dan kunyit, yang dikenal karena efek antiinflamasinya, selain ikan kaya omega-3, seperti makrel, jack makrel, atau sarden, yang merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Juga disarankan untuk mengonsumsi buah beri, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selain itu, disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tertentu seperti gula rafinasi, tepung, produk olahan, daging olahan, dan makanan yang mengandung lemak trans. Tuan Chai Dongcheol, seorang pria berusia 79 tahun dari Seoul, mengalami transformasi yang luar biasa setelah mengadopsi diet antiinflamasi bersama dengan penggunaan plester di telapak kaki. Setelah mengubah pola makan dan mulai menggunakan plester, saya merasakan hasilnya meningkat pesat. Sekarang, saya hampir tidak perlu lagi mengonsumsi obat pereda nyeri. Ketiga, peregangan di pagi hari benar-benar efektif. Hanya dengan 5 menit peregangan dasar sebelum memulai hari, saya bisa mempertahankan manfaat dari plester. Latihan berikut sangat dianjurkan. Rotasi pergelangan kaki, putar setiap pergelangan kaki perlahan sebanyak 10 kali searah jarum jam dan 10 kali berlawanan arah jarum jam. Peregangan jari kaki, tekuk dan luruskan jari-jari kaki 10 kali. Pijat telapak kaki, gulung perlahan bola tenis atau bola golf di bawah telapak kaki. Nyonya Lee Jeng-suk, 72 tahun, warga Ulsan, berkata, "Dengan hanya meluangkan 5 menit setiap pagi untuk memutar pergelangan kaki dan memijat telapak kaki, saya merasakan efek plester bertahan jauh lebih lama. Saya hampir tidak lagi merasakan nyeri di lutut." Keempat, berjalan dengan benar juga memainkan peran penting. Berjalan ringan selama 20 hingga 30 menit setiap hari membantu sirkulasi dan mengencangkan otot. Jika dikombinasikan dengan penggunaan plester, efeknya akan lebih terasa. Mulailah dengan hanya 5 menit per hari dan tingkatkan secara bertahap. Tuan Natalie Yang Ho, 76 tahun, warga Busan, berbagi. "Awalnya saya hanya berjalan beberapa langkah ke pintu rumah saya, tetapi sekarang saya berjalan selama 30 menit di pantai setiap hari. Nyeri punggung saya hampir hilang." Menggunakan plester dan berjalan bersama-sama benar-benar memperkuat efeknya. Kelima, penting untuk menjaga postur tubuh yang tepat saat tidur. Jika Anda mengalami nyeri punggung atau lutut, tidur menyamping dengan bantal di antara kedua kaki dapat membantu. Jika leher terasa tidak nyaman, gunakan bantal yang memberikan dukungan baik pada tulang leher. Sekarang kami akan menjawab beberapa pertanyaan umum. Apakah plester bisa menyebabkan efek samping? Secara umum, plester aman digunakan. Namun, orang dengan kulit sensitif mungkin mengalami gatal atau kemerahan. Jika ini terjadi, segera lepaskan dan coba tempelkan di area yang lebih kecil setelah 2 hari. Jika ketidaknyamanan berlanjut, hentikan penggunaannya. Terutama jika Anda menderita diabetes, periksa kaki Anda setiap hari. Jika Anda melihat perubahan pada kulit, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter. Apakah ada alternatif selain plester? Ya, memijat telapak kaki dengan minyak esensial seperti peppermint, eucalyptus, atau lavender juga bisa sangat membantu. Ini sangat bermanfaat jika dilakukan setelah merendam kaki dalam air hangat sebelum tidur. Namun, efeknya mungkin tidak sekuat plester. Kapan efeknya mulai terasa? Umumnya, orang mulai merasakan perubahan dalam 3 hari hingga 1 minggu. Namun, jika rasa sakitnya menetap, pemulihan total dapat memakan waktu antara 3 minggu hingga 3 bulan, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Kuncinya adalah konsistensi. Plester mana yang terbaik? Plester yang mengandung capsaicin, salisilat, atau mentol cukup efektif. Di apotek, Anda dapat meminta plester untuk meredakan nyeri sendi atau otot. Tidak perlu membeli yang mahal. Bisakah saya menggunakan plester bersama obat saya? Ya,
Anda dapat menggunakannya bersamaan dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Banyak pasien berhasil mengurangi jumlah obat setelah mulai menggunakan plester. Namun jangan hentikan obat Anda tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terakhir, sepatah kata tulus untuk Anda yang telah membaca sampai sini. Rasa sakit tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan fisik. Itu juga memengaruhi kemampuan kita untuk menikmati hidup, merasakan kebahagiaan, dan menemukan makna dalam hidup. Jangan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sudah tua, hanya bisa pasrah." Jika kamu menerapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, kamu tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menemukan kembali semangat hidup yang sejati. Salah satu pasienku berkata, "Ketika rasa sakit itu hilang, keinginan untuk hidupku kembali." Dengan sepenuh hati, aku berharap kamu juga mengalami hari seperti itu. Mulailah hari ini juga. Sebelum tidur malam ini, tempelkan plester di telapak kakimu. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta yang menderita nyeri. Kamu bisa saja mengubah hidup seseorang. Aku juga sudah mencobanya dan hasilnya sangat baik. Jika kamu punya pertanyaan seperti, plester mana yang paling direkomendasikan, atau ingin berbagi pengalaman, semuanya akan sangat dihargai. Aku akan dengan senang hati menjawab satu persatu. Terima kasih.